Yang Mulia, sejujurnya, Selir Clarissa, jangan takut. Aku datang untuk menyelamatkanmu. lepaskan. Tolong, selamatkan aku. Hei, berhenti meronta. Aku sedang berusaha menyelamatkanmu. Meskipun aku tidak bisa menghentikanmu masuk istana, setidaknya aku belajar berenang. Jika takdir tidak bisa dihindari, kita akan menghadapinya dengan cara lain. Pangeran, selamatkan dia, cepat. Dia benar-benar akan mati. Sesuai rencana permaisuri seharusnya tidak ada di sini. Apa ini? Peringatan mendeteksi transmigran lain atau jiwa yang terlahir kembali. Transmigran lain seharusnya sudah dilenyapkan oleh orang itu sekarang. Mungkinkah? Kamu sengaja melakukan ini. Kamu dengan sengaja menyiksaku. Oh, astaga. Ini semua salahku. Aku panik dan membuatnya tersedak sedikit air. Sungguh tak termaafkan. Sebaiknya aku mati saja sekarang. Tidak separah itu. Ibu, kamu hanya berusaha menyelamatkannya. Selir Clarissa, apa kau tahu kesalahanmu? Karena berbicara melawan permaisuri? Pangeran, mohon tenang. Selir Clarissa hanya terkejut dan kehilangan kendali. Hamba, Nona, cepat. Bersujud dan minta maaf. Yang Mulia, mohon berbelas kasih dan lupakan ini. Seluruh klanku dipertaruhkan. Hati-hati. Aku merasa sangat buruk. Ibu, ada apa? Pura-pura juga, Pangeran. Aku merasa kepalaku sangat sakit. Aku pikir aku akan pingsan. Ibu, ayo kembali ke istana. Panggil tabib istana. Berhenti mengejarnya, jalan itu. Dia mencuri dialogku. Misi gagal. Kemajuan telah direset. Lebih penting lagi, jika orang itu tahu, aku khawatir dia tidak akan melepaskan kita dengan mudah. Ini tidak bisa. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Ini hanya rayuan putra mahkota kehilangan kesempatannya. Maka alihkan ke kaisar pria tua itu. Maksudku, gunakan sistemmu, dan hitung angkanya, apakah mengubah target akan mempengaruhi kemampuan kita untuk menyelesaikan tujuan orang itu? Seperti katamu, perubahan target berhasil menghitung tingkat keberhasilan pembunuhan saudara dan eksekusi seluruh keluarga 100%. Seperti yang diduga, nasib mereka adalah kematian. Dokter, Salam, Yang Mulia. Silakan duduk di depan kerajaan. Hamba periksa nadi Yang Mulia. Aku tiba-tiba merasa lebih baik. ibu sungguh baik-baik saja. Lalu, tadi, Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan penyakitku. Hanya ketika aku melenyapkan 2 transmigran itu, aku akan pulih. Mulai sekarang tinggallah di Istana Timur dan belajar. Jauhi harem untuk sementara. Itu akan meredakan kekhawatiranku. khawatir? Perempuan terikat aturan usang, dikurung di rumah. Itu tidak adil. Haruskah aturan ini sekarang membawa mereka pada kematian? Ibu sangat berbakat, namun terperangkap di istana dalam. Ibu pasti juga membenci itu. Jangan khawatir, Ibu. Aku mengerti. Terus awasi pangeran. Jika Clarissa bergerak, laporkan segera. Siap. Orang yang Mulia perintahkan sekarang menunggu di belakang untuk menemui Yang Mulia. Akhirnya bantu aku ganti pakaian. Semua ada di sini. Tapi hamba tidak bisa membedakan yang asli dari yang palsu. Ini mungkin menjadi satu-satunya harapanku untuk menyelamatkan masa depan. Seberapa nikmat kopi hitam. Aku ingin suasana soda yang santai. Cakrawala tak berujung adalah cintaku. Bunga bermekaran di bawah bukit hijau. Akhirnya kamu di sini. Untung aku tidak menyerah. Kamu juga. Aku bukan. Lalu kenapa mencariku? Tenang. Aku hanya ingin bekerja sama denganmu. Bekerja sama? Sejauh yang aku tahu, ada banyak yang sepertimu. Masing-masing punya tujuan berbeda. Jika kamu membantuku, aku akan bantu selesaikan misimu dan menjadi sekutumu yang terkuat. Jika Sofia tidak sombong, aku tidak akan pernah memikirkan ini. Di kehidupan lalu, Julian, terpengaruh ide baru para pendatang, aku akan lawan api dengan api. Baik. Yang Mulia, kabar buruk. Pangeran pergi ke kediaman Selir Clarissa, dan Kaisar menangkapnya di sana. Apa? Tidak. Kamu masih belum tahu kesalahanmu. Selir Clarissa pingsan karena demam tinggi dalam perjalanan kembali ke istana. Aku hanya ingin menyelamatkannya. Bahkan jika dia mati di pinggir jalan sebagai putra mahkota, kau tidak berhak mendekati wanitaku. Hari ini, aku akan membuatmu ingat. Apa yang menjadi milikku, tidak boleh kau sentuh.
Perselisihan ayah anak, 68%. Pemicu pembunuhan saudara, 55% terpenuhi. Memanipulasi pasangan ayah anak yang bengkok ini sangat mudah. Jalan kau berikutnya. Dia pasti mengutukku. Julian, Ibu? Ini cucu pertama ayah dan anak pertama Kuya. Fania, setelah aku naik tahta, dia akan menjadi putra mahkota yang tak terbantahkan. Aku bersumpah tidak akan mengecewakan kalian berdua. Penjaga, bawa Julian yang celaka itu. konyol. Di kehidupan sebelumnya, Julian menyelamatkan Clarissa. Adityo menghukumnya tanpa bertanya alasan, akhirnya mendorongnya sampai mati. Saat dia memusnahkan seluruh klanku, apakah dia ingat sumpah yang pernah dia ucapkan? Tapi aku jelas mencegah Julian menyelamatkan Clarissa. Mengapa tetap berakhir seperti ini? Mungkinkah? Apakah takdir benar-benar tidak bisa diubah? Permaisuri, apa yang kau rencanakan? Aku hanya khawatir tentang kesehatanmu. Dan aku tidak ingin menunda pengobatan selir Clarissa. Ini obat yang aku minta dibuat oleh tabib istana dengan bahan-bahan terbaik untuk selir Clarissa. Fania tidak cukup bodoh untuk meracuninya secara terang-terangan. Lebih baik aku gunakan kesempatan ini untuk memberinya pelajaran. Bahan-bahannya berharga. Hamba khawatir seorang pelayan mungkin tidak menghormati kebaikan yang mulia. Mengapa tidak suruh permaisuri memberinya obat untuk membuktikan ketulusannya? Itu masuk akal. Lagi pula, merawat para selir istana adalah tugas permaisuri. Betapa benarnya, tapi setelah mati sekali, apakah aku benar-benar peduli dengan penghinaan ini? Selir Clarissa, waktunya minum obat. Obat ini membuatku mual, aku tidak bermaksud menyia-nyiakan kebaikanmu. Hanya semangkuk obat. Aku sudah menyiapkan banyak. Kau, Juara intrik istana 2 kali. Tak kusangka kau akan pakai trik itu. Kau sedang apa? Bukankah kau memerintahkanku untuk memberikan obatnya kepada selir Clarissa? begitukah cara kau memberi obat? Katakan saja padaku, apakah dia menelannya? Peringatan transmigran terdeteksi. Jadi orang yang dirasakan sistem bukan Fania? Itu dia? Sudahlah. Ini bukan waktunya untuk khawatir soal itu. Yang mulia, selamatkan selir Clarissa. Dia sakit. Dia tak bisa menahan siksaan ini. Siksaan apa ini? Aku hanya melakukannya demi kesehatannya. Oh? Tak kusangka reaksinya begitu cepat. Apa maksudmu? Kau meracuninya? Kalau memang iya, Sofia. Aku merasa parah. Tolong aku. Aku tak pernah menyangka Fania bisa sebodoh ini, tapi ini adalah kesempatan yang hanya datang sekali seumur hidup. Jangan khawatir. Aku punya poin sistem. Aku bisa menukarnya dengan penawarnya. Kau akan baik-baik saja. Jangan salahkan aku karena menipumu. Keberuntunganmu memang buruk. Selesaikan misi dulu yang mulia. Meskipun kau cemburu padanya karena muda, cantik, dan disayang, kau tak bisa meracuninya dan mengambil nyawa. Terutama dengan kehadiran yang mulia. Berani kau tidak menghormati beliau? Kau mencelakai seorang selir. Kejahatanmu layak dihukum mati. Pengawal. Progres eksekusi keluarga telah mencapai 60%. Ayah, tunggu. Mungkin ada kesalahpahaman, ibu bukan orang seperti itu. Pangeran, sang permaisuri baru saja mengakuinya tepat di hadapan yang mulia. Lagi pula, kita semua dibesarkan oleh orang tua kita. Apakah nyawa permaisuri berharga tapi nyawa selir Clarissa tidak? Bagaimana ini bisa terjadi? Ibu dulu adalah orang yang baik. Bahkan jika dia kejam, dia tidak pernah orang yang menganggap nyawa tak berharga. Apakah tinggal di harem ini benar-benar mengubah seseorang menjadi monster haus darah? Aku akan memberikan nyawaku untuk nyawanya. Aku mohon, ayah, ampuni ibu. anak bodoh itu. Dia hanya ditipu oleh Sofia. Namun dia begitu mudah terpengaruh oleh beberapa kata kosong. Namun, bakti anaknya sudah cukup. Aku memang meracuninya. Tapi kapan aku pernah mengaku itu adalah racun? Lihat kondisinya. Kalau itu bukan racun, apa? Panas sekali. Apa yang kau masukkan ke dalamnya? Cinta. Bagaimana ini bisa terjadi? Hal bodoh seperti ini memusnahkan seluruh klanku. Mengapa aku akan melakukan itu? Aku tidak pernah menyadari bahwa di kehidupan sebelumnya, aku pikir dia dimanipulasi untuk membunuhku. Aku tidak pernah menyangka, dia sudah merencanakan melawanku secepat ini. Tolong, bantu aku. Yang mulia ada di sini, hati-hati jangan salah langkah.
Semua, keluar. Tidak bisakah kalian lihat? Yang Mulia sibuk? Sebagai permaisuri, bagaimana bisa kau? Tabib, istana bilang dia demam dan perlu berkeringat. Jika membantu menghangatkannya, dia akan sembuh lebih cepat. Aku tidak pernah menyangka, kau benar-benar percaya itu, dan terburu-buru membunuhku. Aku gegabah dan membiarkan pelayan keji ini menyesatkanku. Pengawal, bawa pelayan ini keluar dan cambuk dia. Yang Mulia, aku tidak bersalah. Yang Mulia, tolong, katakan sesuatu. Mengenai kesalahan putra mahkota hari ini, aku tidak akan menindaklanjutinya. Aku percaya kau akan mendisiplinkannya. Jangan biarkan ini menjadi kesalahan besar, lalu menyalahkanku sebagai tidak berperasaan. Aku mengerti. Sepertinya aku perlu bicara serius dengan Julian. Berteriaklah jika sakit. Tidak sakit. Di kehidupan sebelumnya, dia menanggung semuanya seperti ini. Sampai akhirnya dia hancur. Begitulah dia dimanfaatkan oleh dua wanita yang melintas waktu Julian. Tentang yang terjadi hari ini itu bukan salahku. Lalu salah siapa? Selir Clarissa? Atau ayah? Ibu? Mengapa aturan dunia ini begitu tidak adil? Sudah dimulai. Di kehidupan sebelumnya semuanya dimulai dengan pertanyaan seperti itu, lalu dia digiring langkah demi langkah ke dalam jurang. Julian tidak peduli seberapa cacat aturan itu. Tanpa aturan, akan ada kekacauan. Lalu bagaimana dengan mereka yang menggunakan aturan untuk membantai orang lain seenaknya? Bukankah itu juga bencana? Kapatara. Jangan lupa siapa dirimu. Hidupmu, masa depanmu, aturan yang memberimu semuanya. Maka aku lebih baik tidak punya semua itu, aku hanya ingin ini lenyap. Benarkah bisa? Pangeran sungguh luar biasa, sangat sinis terhadap dunia. Dunia ini sungguh, bagi orang seperti kita itu feodal dan tidak adil. Aku menyuruhmu meyakinkannya, bukan menyetujuinya. Tapi pernahkah kamu mempertimbangkan bahwa aturan-aturan ini mungkin tidak masuk akal dalam banyak hal? Namun, untuk era ini mereka adalah pilihan terbaik. Dunia di mana pria dan wanita setara. Di mana tidak ada yang tertindas oleh kekuasaan, di mana semua orang bisa bersekolah, dan setiap rumah memiliki listrik dengan teknologi canggih dan transportasi yang nyaman. Bukankah itu lebih baik? Listrik, teknologi, transportasi, apakah Sofia memberitahumu semua itu? Bagaimana kamu tahu? Apalagi yang kamu bicarakan? Dalam perjalanan ke Istana Karunia kami membicarakan lebih banyak lagi. Tapi mereka benar-benar istimewa. Apakah mereka dari dunia lain, kan? Benar. Sepertinya kita harus segera menyingkirkan mereka. Aku berusaha menyembunyikan identitasku, namun mereka terus terang, mereka beruntung bisa selamat. Namun di masyarakat feodal ini mereka menemukan seseorang yang mau percaya pada mereka dan dia adalah putra mahkota, tidak tanggung-tanggung. Aneh sekali, keluarga yang benar-benar feodal entah bagaimana membesarkan seorang revolusioner. Jadi semua yang mereka katakan itu benar? Benar? Tapi apakah mereka memberitahumu berapa lama waktu yang mereka butuhkan untuk berkembang? Dan berapa banyak nyawa yang dikorbankan untuk menciptakan dunia yang mereka miliki? Itu adalah ribuan tahun evolusi. Tidak akan pernah bisa untuk segelintir orang seperti kita diubah dengan beberapa kata. Mereka tidak pernah menjelaskan mengapa hanya membicarakan hasilnya. Yang mereka lakukan hanyalah memancing kamu ke dalam perangkap mereka seperti umpan di kail. Begitukah? Julian, aku tidak percaya. Kamu benar-benar gagal melihat niat mereka. Pikirkan baik-baik. Dia bilang, kamu sedikit germafok. Sebagai hadiah pertemuan pertama aku membawakanmu sekotak lembaran sabun, mudah dibawa. Ambil beberapa saja dan gosok saat menggunakannya. Jika kamu benar-benar tertarik pada dunia itu, datanglah menemuiku. Kapan saja aku tahu lebih dari ini. Aku akan terima kasih. Jadi yang harus kulakukan hanyalah menarik perhatiannya, kan? Mengenai situasimu, aku sudah mengirim orang untuk menanganinya. Kamu akan segera mendapat kabar. Paduka, ada pesan. Sudah? Itu bukan pesanmu. Perang telah dimulai. Perang? Perbatasan sudah bertahun-tahun diganggu suku barbar, tapi dulu hanya pertempuran kecil. Tapi bulan ini mereka tiba-tiba melancarkan serangan malam. Mungkin mereka sudah merebut 3 kota perbatasan. Berperang setengah bulan, baru kau tahu sekarang. Bagaimana ini bisa terjadi? Di kehidupan lalu, perang ini seharusnya belum dimulai selama 6 bulan lagi. Kenapa tiba-tiba terjadi lebih awal? Apa mungkin karena aku? Apa memang separah itu? Kenapa wajahmu seperti baru saja seluruh keluargamu meninggal? Di kehidupan lalu, ayahku pergi berperang. Di pesta perpisahan yang diadakan Adityo untuk menghormatinya, tiba-tiba muncul seorang pembunuh. Ada pembunuh.
Mereka menggeledah mayat pembunuh itu dan menemukan tanda khas keluarga melati. Keluargaku langsung dijebloskan ke penjara. Aku menyelidiki dengan segala cara. Tapi setiap petunjuk selalu mentok. Aku hanya bisa menyaksikan sebuah kenaikan pangkat yang membahagiakan berubah menjadi kesempatan untuk menebus dosa kami. Meski begitu ayah dan saudara-saudaraku menghabiskan hidup mereka di medan perang. Aku dengan bodohnya percaya kami masih bisa membalikkan keadaan. Tapi aku tidak pernah menyangka rencana militer kami bocor, pasukan dikalahkan. Mereka melarikan diri dengan hina dicopot. Gelar mereka dijadikan rakyat jelata. Ketika Julian tahu, dia merasa dunia semakin tidak adil. Dia segera meninggalkan ibu kota, mengumpulkan sisa-sisa pasukan Miller dan membentuk pasukan reformis. Kalau dipikir-pikir sekarang ini pasti ada hubungannya dengan Sofia dan yang lainnya. Aku pikir aku punya waktu yang cukup untuk bergerak, tapi aku tidak pernah menyangka ini. Sejauh ini, semua yang seharusnya terjadi sudah terjadi. Apakah seluruh klanku akan dipenggal? Kamu kenapa? Ambar, jawab aku dengan pemahaman dari duniamu. Jika ada sesuatu yang tidak bisa kuhentikan, tidak peduli apa yang kulakukan. Apa yang harus kulakukan? Biarkan saja terjadi. Mungkin itu bukan hal yang buruk. Benar. Jika aku ikut serta dengan sukarela, akhirnya mungkin tetap sama. Apa kau mengawasi Sofia dan yang lainnya? Ada kabar? Sofia terkena pukulan keras hari ini. Dia pasti akan membahasnya dengan dalang di balik layar. Selir Clarissa dan Kaisar masih di Istana Karunia tentang Sofia. Apakah dia mengirim pesan? Tidak. Setelah dihukum, dia memutar ke penjara kekaisaran. Penjara kekaisaran? Dia hanya seorang wanita. Hei, nona kecil kemari. Biarkan aku bersenang-senang. Biarkan aku menyentuhmu diam. Jaga mereka lain kali. Menyebalkan. Aku sudah bilang kau harus menjebak Julian. Kau gagal lalu kau coba ganti dengan Arthur. Orang tak berguna sepertimu. Apa hakmu tawar-menawar denganku? Nah, Aku bertanya pada sistem, tujuan akhirnya tidak berubah. kalau begitu biar ku perjelas. Aku ingin keluarga Miller dan Julian dipermalukan dan mati. Aku ingin mereka dikutuk selamanya. Aku mengerti. Beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah menyesatkan Julian. Aku bisa melakukannya. Tapi Vania sepertinya sudah curiga. Dan dia bahkan menemukan transmigran lain. Bukankah kau bilang sebelumnya bahwa selain Clarissa dan aku semua yang lain dibunuh? Kau pikir semua orang semenonjol kalian berdua? Bukankah kau dari dunia yang sama? Kenapa tidak gunakan dia sebagai pion? Gila. Jika aku tidak punya sistem, dia akan menyiksaku sampai mati saat itu. Dia jelas tidak bisa ditebak, tapi dia bersedia tinggal di sini. Kenapa? Baik, aku akan menanganinya sendiri. Kau memanggilku ke sini hanya untuk mengatakan ini? Perbatasan sedang kacau. Kaisar akan segera tahu sebelum keluarga Miller berangkat perang. Kaisar akan mengadakan jamuan perpisahan. Aku sudah mengatur para pembunuh. Mereka akan berpura-pura menjadi Miller dan menyerangnya. Kau dan Clarissa sebaiknya tampil baik. Para pembunuh. Pembunuh? Maksudmu seseorang akan menyamar sebagai Miller dan membunuh Kaisar di jamuan perpisahan? Jadi kau ingin seseorang menyamar sebagai pembunuh yang menyamar sebagai Miller? Ya. Jadi kau berencana membunuh Kaisar? Aku ingin, tapi tidak sekarang. Saat ini, orang lain sedang menyamar sebagai Miller untuk membunuhnya aku. Baiklah, aku memang ingin membunuhnya. Rencanamu tidak akan mudah. Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Yang Mulia, hamba ada kabar. Perang telah pecah di perbatasan. Yang Mulia mengutus Jenderal Eko. Baginda ingin Yang Mulia mengadakan jamuan di aula perjamuan kerajaan. Mohon segera. Astaga. Kemarin, aku punya 3 hari untuk persiapan. Kenapa kali ini begitu mendadak? Aku mengerti. Seperti kata Ambar, jika kita tidak bisa menghindarinya, maka biarlah badai datang dengan kekuatan penuh. Pangeran, ampuni hamba. Tidak apa-apa. Jalankan tugasmu. Ya, terima kasih, Pangeran. Terima kasih, Pangeran. Kau tidak apa-apa? Kebetulan sekali. Kita bertemu lagi. Bukan kebetulan, aku sengaja mencarimu. Bukankah kau tertarik pada hal-hal dari duniaku? Pangeran, Permaisuri ingin bertemu Anda. Nona Ambar, kita berasal dari dunia yang sama. Mari bicara, apa yang perlu dibicarakan? Ambar, kita sama-sama. Kita harus saling membantu di sini. Aku tahu kau tidak sengaja menargetkanku. Kau hanya terhambat oleh Permaisuri. Aku bisa membantumu. Tak perlu. Pewaris asli dan palsu, ya? Kau menyelidikiku? Dik, aku sudah bilang kita saling membantu. Bagaimana aku bisa membantumu jika tidak melakukannya? Mana mungkin peninggalan tua seperti Permaisuri bisa membantumu menyelesaikan misimu? Tapi aku berbeda. Aku tidak hanya bisa mengirimmu pulang. Aku bahkan bisa memberimu poin sistem, agar kau hidup lebih baik saat kembali. Kau punya sistem? Jadi, Dik, apa yang akan kau pilih sekarang? Kau mengerti sekarang, kan? Rencanamu tidak akan mudah.
Itu sebabnya aku butuh bantuanmu. Daripada menjadi kambing hitam. Aku perlu melihat sistemmu dulu. Kalau begitu, sebagai imbalan, bukankah seharusnya kau juga? Begitu. Semuanya sudah diatur. Yang Mulia sudah tiba. Kali ini, aku akan melindungi kalian semua. Mulailah pertunjukan. Hamba di sini untuk mendoakan Jenderal Melati meraih kemenangan gemilang. Semoga kalian kembali dengan kemenangan. Terima kasih Yang Mulia dan Yang Mulia Permaisuri atas kemurahan hati. Hamba tidak akan mengecewakan tugas. Ayah, di medan perang, pedang tak kenal ampun, kau dan Eko harus tetap aman. Hamba mengerti. Yang Mulia, jangan terlalu khawatir. Saat di istana, jaga diri. Tepat. Mereka hanya barbar. Tidak perlu takut. Ku dengar perbatasan penuh harta langka. Kali ini, aku akan membawakanmu harta terindah. Eko masih sama. Selalu memikirkan aku. Sungguh kakak yang luar biasa. Tapi di kehidupan lampauku. Eko, Maaf, Yang Mulia. Hamba mengecewakan Anda. kamu tidak mengecewakan aku. Akulah yang gagal. Diberi kesempatan kedua, jika aku masih tak bisa melindungimu, maka akulah yang mengecewakanmu. Fania Melati, hari ini adalah hari terakhirmu. Yang Mulia mengadakan tarian pedang untuk menghibur Jenderal Melati. Ya, Dia di sini. Cepat. Ada yang salah. Ada pembunuh. Lindungi Yang Mulia. Bagaimana ini bisa terjadi? Seseorang, cepat, lindungi Yang Mulia. Tangkap pembunuhnya. Ibu, Tangkap dia. Dia pembunuhnya. Tunggu apa lagi? Tangkap pembunuhnya. Yang Mulia, pertunjukan sesungguhnya baru dimulai. Penari ini bukan pembunuhnya. Yang Mulia, wanita ini mencoba berbuat tidak senonoh di depan umum. Kenapa menyeret orang tak bersalah ke dalam ini? Mungkinkah penari ini? Siapa yang mengatur orang ini? Yang Mulia, perjamuan hari ini diatur sepenuhnya oleh permaisuri. mustahil. Pasti ada yang menjebaknya dengan sengaja selidiki, ayah. Yang Mulia Permaisuri telah mendampingi Anda selama bertahun-tahun. Dia tidak mungkin. Yang Mulia, putra mahkota mungkin ada benarnya. Tapi tanpa kaki tangan penari ini, tidak mungkin berhasil melakukan ini. Mengapa kita tidak menggeledahnya dulu, dan lihat apakah dia memiliki petunjuk? Yang Mulia, kami menemukan sebuah surat izin dari Istana Phoenix. Surat izin ini, bukankah aku yang memberikannya? Kau, Berani kau. Jadi ini putri keluarga Miller yang baik. Surat izin istana tidak membuktikan apapun. Bicara siapa yang memerintahkanmu memfitnah permaisuri? Permaisuri, apa yang ingin Anda katakan? putaran ini aku pasti menang. Wanita ini diatur olehku. Ibu, kamu? Yang Mulia omong kosong, apa yang Anda bicarakan? Fania, apakah Anda diancam? Atau dipaksa melakukan ini? Katakan pada kami. Permaisuri, tahukah Anda apa yang Anda katakan? Penari ini memang diatur olehku. Bodoh, dia benar-benar mengaku. Baiklah Permaisuri, Anda mengaku berkhianat. Pengawal, Berani kau. Hentikan. Ini bukan serangan. apa? Yang Mulia, aku dapat kabar bahwa seorang penari adalah pembunuh asli. Aku taruh dia di sini untuk menghentikan pembunuh saat mereka serang. Pembunuh sebenarnya adalah penari utama. aku tak bersalah. Aku hanya menari sesuai perintah. Tusukan pedang itu adalah bagian dari tarian Yang Mulia, nilailah dengan adil. Bahkan sebagai permaisuri, kau tidak bisa membunuh seenaknya, mana laporannya, dan siapa yang memberikannya, atas perkataanmu saja. Kau akan menuduh pembunuhan pada seorang penari rendahan? Tepat sekali, Pangeran. Serangan Anda gagal. Bagaimana Anda bisa menyelamatkan diri dengan menjatuhkan orang lain? Orang yang menerjang keluar jelas penari ini. Jika aku tidak bereaksi tepat waktu dan melindungi Yang Mulia, Anda mungkin sudah. Aku percaya pada Permaisuri ini masalah yang serius.
Lagi pula, gerakan pedang penari utama memang mencurigakan. Yang mulia, beri aku waktu untuk menyelidiki. Kami masih membutuhkan pasukan Miller. Belum waktunya melawan mereka. Pengawal, bawa permaisuri dan kedua penari ke penjara kekaisaran. Saat kebenaran terungkap, aku akan memutuskan. Ibu, Tidak apa-apa. Kita masih punya kesempatan. Kaisar sudah tiba. Sayangku, kamu pasti ketakutan hari ini. Yang mulia, aku sangat ketakutan. Pembunuh itu begitu dekat denganmu, hatiku hampir melompat keluar dari dadaku, tapi aku juga takut kamu akan terluka. Aku benar-benar. Sekarang sudah aman. Aku tahu betapa kamu peduli padaku. Aku melihat semuanya. Aku tidak pernah menyangka permaisuri akan melakukan ini. Aku ada sesuatu yang ingin kukatakan, aku tidak tahu apakah sebaiknya kukatakan. Bicaralah bebas. Masalah hari ini belum selesai. Tapi penari itu pasti diatur oleh permaisuri. Permaisuri. Apakah dia juga mengatur lebih banyak pembunuh? Apa maksudmu? Aku tahu aku tidak pintar. Tapi jenderal-jenderal rezim lama melampaui wewenang penguasa meninggalkan pelajaran kejam bagi kita. Itu ada di sana tertulis dalam darah. Cukup? Aku pantas mati. Aku lancang bicara. Baiklah. Tapi kata-kata ini, jangan pernah diulangi kepada siapapun. Aku mengerti. Yang mulia, putra mahkota meminta audiensi. Tolak dia. Katakan padanya tinggal di Istana Timur dan belajar. Dia harus mengurus urusannya sendiri. Kerenggangan ayah anak, 78%. Kondisi pemicu pembunuhan saudara terpenuhi, 60%. Eksekusi total keluarga. Keluarga Melati akan mempertaruhkan segalanya untuk menyelamatkan Vania. Sekarang yang perlu kulakukan adalah berurusan dengan Julian. Semuanya akan berjalan sesuai rencana. Termasuk kehidupan sebelumnya, aku pernah 2 kali ke penjara kekaisaran. Tempat ini biasanya menahan para pelaku kejahatan berat di istana. Aku penasaran siapa yang Sofia cari di sini. Yang mulia, hamba telah mengecewakan Yang mulia. Itu terjadi begitu tiba-tiba, itu bukan salahmu. Siapa namamu? Aku Mawar. Tidak ada orang lain di sini, kenapa masih berpura-pura? Siapa yang menyuruhmu membunuh kaisar? Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Yang mulia. Bagaimana kau bisa menindas teman sekamarmu sendiri? Aku tahu kau akan datang. Bagaimana kau tahu aku pasti akan datang? Sejak kau merencanakan jatuhnya Clarissa ke air, betapa pahitnya kerugian yang kau derita, kau akhirnya bisa melampiaskan amarahmu. Bagaimana bisa kau melewatkan kesempatan untuk mengejek? Aku tidak akan menyebutnya mengejek. Aku hanya berpikir kau perlu tahu betapa putus asanya situasimu sekarang. Pengkhianatan Ambar pasti menjadi pukulan telak bagimu. Aku tahu kau percaya padanya sepenuhnya. Sayang sekali. Dia dari dunia yang sama denganku. Dan putra kesayanganmu Julian memohon kemana-mana untuk menemui Kaisar, tetapi Kaisar juga menolaknya. Setelah apa yang dialami Clarissa, dia mendapatkan kepercayaan Kaisar, sementara keluarga Miller dan kau. Kaisar tidak pernah mempercayaimu sejak awal. Dan sekarang ada percobaan pembunuhan. Bahkan jika akhirnya dia tahu kau dijebak, duri di sisinya itu tidak akan pernah hilang. Jadi, Kalau begitu duduk diam dan tunggu mati. Setelah kau mati, putramu akan hancur. Dan keluarga Miller akan memberontak. Maka semuanya akan terjadi seolah-olah surga yang menentukan. Seluruh keluargamu dieksekusi, tidak ada satupun yang tersisa hidup. Seluruh klanmu hancur. kau begitu membenciku, membencimu? Aku kasihan pada kalian semua, karena terperangkap di dalam kamar istana dan diracuni oleh pemikiran feodal sepanjang hidupmu. Lalu apa jika kau seorang permaisuri? Di duniaku, orang sepertimu hanya pantas dihina. Kau terus berkhotbah bahwa semua orang setara, tapi kau sebenarnya merasa kau lebih unggul. Cara untuk menyembunyikan keinginanmu untuk menguasai orang lain. Jadi kau tahu siapa aku sebenarnya. Julian memberitahumu, kan, zamanku berabad-abad di depanmu. Wanita sepertimu yang dicuci otak oleh dogma feodal tidak akan pernah bisa memahami kami. Kau menyebut tempat ini feodal, terbelakang, dan tidak adil. Tapi apa yang sudah kau lakukan? Merayu, menabur perselisihan, memfitnah orang tak bersalah? Kau masih memperlakukan nyawa manusia seperti sampah. Lucu, kupikir. Kau terlihat lebih seperti orang zaman ini daripada aku. Apa yang kau tahu? Wanita sepertimu, diracuni oleh pemikiran feodal, tidak akan pernah bisa memahami betapa hebatnya kami. Hebat? Hama yang hanya tahu bersembunyi di bayang-bayang dan menyakiti orang.
Berani menyebut dirinya hebat? Kau, teruslah bicara sombong. Kaisar tidak percaya padamu sekarang. Keluarga Miller tidak bisa menyelamatkanmu. Ambar bekerja untukku. Segera Julian akan menjadi pion yang bisa kumanipulasi sesuka hati. Kau, duduk diam dan tunggu mati. Sofia Riana. Pangeran yang mulia tidak mau menemui pangeran-pangeran sebaiknya kembali. Jika pangeran membuat beliau marah lagi, aku khawatir, permaisuri. Ibu-ibu melihat itu? Ikatan mereka selama lebih dari 10 tahun dengan ayah dengan satu kalimat sembarangan, ayah bisa memutuskannya. Dunia ini sungguh. Sungguh tak ada harapan, bukan? Apa yang Anda lakukan di sini? Pangeran, mengapa begitu curiga padaku? Sebenarnya aku yakin permaisuri difitnah. Apa katamu? Tapi di aula utama. Permaisuri berasal dari keluarga bangsawan. Dengan keluarga melati yang membelanya, tentu beliau tidak akan dizalimi. Tapi penari utama, tidak ada yang melindunginya. Sebelum kita tahu semua faktanya, aku tak bisa tinggal diam melihat orang tak bersalah difitnah. Apa itu benar-benar hanya itu? Di zaman kita, status tidak penting, setiap nyawa berharga, tidak ada yang bisa dihukum tanpa bukti yang kuat. Untuk mengungkap kebenaran ini, aku sudah pergi ke penjara kekaisaran. Kamu pergi ke penjara kekaisaran? Bagaimana keadaan ibu? Beliau tidak sehat. Beliau tampak benar-benar linglung, seolah jiwanya telah tercabut. Aku memanggil beliau beberapa kali, tapi beliau tidak pernah menjawab. Apalagi di tempat seperti penjara kekaisaran. Ada berbagai macam orang di sana, apa saja bisa terjadi. Aku khawatir beliau tidak akan bertahan sampai hari kebenaran terungkap. Aku sudah memeriksa penari utama, tidak ada yang tampak mencurigakan. Jika dia benar-benar seorang pembunuh, kenapa menggunakan cara yang begitu jelas untuk menyerang? Itulah yang membuatku bingung sekarang. Apa yang membuatmu bingung? Faktanya masih belum jelas. Tapi kenapa Yang Mulia masih memenjarakan permaisuri, dan bahkan menolak menemui pangeran? Keluarga Melati memimpin pasukan yang kuat. Sekarang, perang perbatasan meletus lagi. Mungkinkah semua ini adalah seseorang yang iri dengan ketenaran keluarga Melati memfitnah mereka untuk membatasi kekuasaan mereka? Maksudmu ayah? Hari ini, aku akan memastikan kau ingat. Apa yang menjadi milikku kau tidak boleh sentuh. Jika ini benar-benar jebakan yang dipasang untuk keluarga Melati, pemenjaraan permaisuri hanyalah langkah pertama. Selanjutnya, aku khawatir akan seluruh keluarga Melati. Jika itu benar-benar terjadi, apa yang harus aku lakukan? Kekuatan ada pada jumlah pangeran, banyak yang bisa pangeran lakukan. Tapi, Pangeran Permaisuri ada di penjara kekaisaran, dan beliau tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Berhenti. Apa yang kau tunggu? Mereka datang untuk membungkamu? Lari? Pengawal, ada pembunuh. Yang Mulia, Karena kau ingin mati begitu, aku akan dengan senang hati memenuhinya. Apakah aku akan mati lagi? Ibu, Vania, Anakku, maaf, berurusan dengan pengawal memakan waktu. Aku terlambat. Tidak apa-apa, kau datang tepat waktu. Rencana itu tidak akan mudah, kan? Itulah mengapa aku butuh bantuanmu. Sofia Riana punya harta. Sesuatu yang disebut sistem. Sistem? Kita semua transmigran. Apa yang kurang dariku? Kenapa aku tidak dapat kode curang? Benda itu luar biasa. Hanya Sofia Riana yang bisa merasakan keberadaannya. Kau menunjukkan dirimu padanya hari ini. Mereka mungkin sudah tahu kalau kau seorang transmigran. Jadi aku berpikir. Aku akan pamit. Benda itu bukan sekadar luar biasa, itu adalah kehendak surga itu sendiri. Kita tidak akan pernah bisa menang. Jika ini benar-benar kehendak surga, kenapa membuatku hidup lagi? Hidup lagi, jadi kau, susunan dunia ini rumit. Aku tidak peduli seberapa kuat sistemnya. Jika dia mencoba menyakitiku, dia akan bayar. Lalu apa yang kita tunggu? Aku akan berani menghadapi bahaya apapun untuk membantumu melawan takdir. Itu tadi hampir saja. Sistem hampir membujukku keluar. Apa yang perlu aku lakukan? Sofia pandai memecah belah orang. Dia tahu kalian berdua dari dunia yang sama. Dia mungkin akan mencoba merekrutmu segera. Jangan khawatir. Aku tidak akan pernah mengkhianatimu. Tidak. Kuharap kau mengkhianatiku saat itu. Kau hanya perlu bertindak saat itu, dan hentikan pembunuh itu. Kenapa kau harus membuatku menyerahkan token istanamu dan hampir membuatmu terbunuh? Hidupnya lebih berarti daripada hidupku sekarang.
Di kehidupan masa laluku, Mawar meninggal tepat di perjamuan itu. Aku melakukan segalanya untuk membersihkan nama keluargaku, tapi gagal. Sekarang, dia selamat Mawar. Orang yang baru saja mencoba membunuhmu seharusnya tampak familiar, bukan? Kau hanyalah pion belaka. Selama kau mati hari ini, mereka bisa menjatuhkan semua kejahatan padaku. Tapi kau masih hidup, kita masih punya kesempatan, jika kau mengatakan yang sebenarnya. Dia tidak akan mengizinkannya. Siapapun yang dia inginkan mati, tidak pernah luput dari tangannya. Tapi kau sudah pernah lolos sekali. Mereka juga targetku. Aku akan membantumu menghancurkan mereka. Jika kau mau bekerja sama, sisa hidupmu bisa tampak sangat berbeda. Apa kau tidak ingin hidup seperti manusia sejati? Aku akan bicara. Aku akan menceritakan semuanya padamu. Yang mulia, putra mahkota telah dimanipulasi oleh Sofia. Dia sudah mengumpulkan keluarga Miller di Istana Timur untuk berunding. Sesuatu yang mengerikan akan segera terjadi. Ini dia, peristiwa yang akan menentukan nasib kita akhirnya terjadi juga. Pemberontakan? Apakah ini bagian dari rencanamu juga? Kenapa rasanya semuanya menjadi lebih buruk? Semakin buruk keadaan telah berubah. Bukan, cepat, kita masih bisa sampai. Jika kita bergegas ke sana, di kehidupan ini, aku akan mengubah nasib kita. Kakek paman-paman, dan semua sesepuh lainnya. Aku meminta kalian semua datang ke sini hari ini untuk membahas sesuatu yang penting. Apakah ini tentang permaisuri? Bagaimana perkembangan penyelidikannya? Ayah tidak akan mengizinkanku terlibat lagi. Ibu sekarang dalam keadaan menyedihkan di penjara. Aku curiga seseorang sengaja menargetkan keluarga Miller. Orang itu bahkan mungkin. Kami telah mengabdi pada Yang Mulia selama bertahun-tahun dengan kesetiaan mutlak. Yang Mulia tidak mungkin memperlakukan kami seperti ini. Apa yang tidak mungkin dari itu? Ayah, kau lihat bagaimana dia memperlakukan Vania hari ini. Apakah dia menunjukkan sedikit pun kepercayaan? Bertahun-tahun sekarang, dia telah waspada terhadap kami di setiap langkah. Bahkan jika dia tidak ada hubungannya dengan ini, apakah dia benar-benar akan melewatkan kesempatan ini? Dia mungkin menggunakan ini sebagai alasan untuk menyerang keluarga Miller sudah hancur. Apapun yang terjadi, demi ibu, aku tidak akan hanya duduk diam dan menunggu kematian. Ya, Nona Sofia selir Clarissa telah membawa Kaisar ke sini. Keretakan ayah anak 90%, pemicu pembantaian saudara 90%, progres eksekusi total keluarga. Mereka datang. Tuanku, ampuni hamba khilaf. Kau boleh pergi sekarang ya. Nona baik. Karena kau di sini, keluarlah dan bicara dia dari keluarga Melati. Bunuh dia, bunuh dia. Perempuan ini, dialah yang dibalik Sofia Riana yang memulai semuanya. Pantaslah Nona Bai putri seorang jenderal, kau memang punya nyali. Siapa kau? Kau pura-pura jatuh ke dalam perangkap, hanya untuk menemui aku. Dengan kecerdasanmu pasti sekarang kau sudah mengetahuinya. Masih belum yakin, tapi aku yakin. Kau musuh keluarga Melati. Kau cukup membenci kami untuk bersekongkol dan menjebak Sofia Riana dan Clarissa Devi. Mereka berdua transmigran, untuk menghancurkan keluarga Melati, dan memusnahkan seluruh klan kami. Selama 20 tahun penuh, aku bertahan hidup di penjara ini hanya agar aku bisa melihat seluruh keluarga Melati hancur dan dikutuk selama bergenerasi. Kau pikir kau bisa melakukannya? Aku tidak bisa. Putramu sedang merencanakan pemberontakan dengan keluargamu, dan suamimu Sang Kaisar mungkin sudah dibawa ke sana untuk menyaksikan langsung bagaimana semua orang berbalik melawannya. Berapa lama lagi menurutmu aku punya? Julian mengumpulkan keluarga Melati untuk membantu aku menyelidiki serangan itu. Begitu Ambar membawa Mawar ke sana, seluruh kebenaran akan terungkap, dan rencanamu akan hancur dengan sendirinya. Kau pikir mengandalkan Ambar bisa membalikan keadaan? Kau pikir menyuap seorang penari bisa membersihkan keluargamu? Kau naif sekali. Apa maksudmu? Beberapa hal. Kebenaran sama sekali tidak penting. Yang penting adalah apakah mereka yang menentukan nasibmu bersedia mempercayainya. Selain itu, bagaimana mungkin anak buahku bisa dibelokkan oleh keluarga Melati? Oh tidak. Pembersihan klan sudah tiba. Kalau begitu jangan pergi. Apa aku benar-benar salah? Cara kamu menjaga tamu di sini. Aku tidak suka. Hukum mati seluruh klan. Ambar, bawa mereka ke depan, dia akan kembali ke dalangnya. Aku tidak boleh melewatkan kesempatan ini. Aku menyimpan ini untuk menyelamatkan nyawaku. Tapi situasi ini mendesak simpan ini untuk melindungi dirimu. Ingat, jangan gunakan kecuali benar-benar diperlukan. Oh, ya hancurkan saja di tanah dengan keras. Tutup hidung dan mulutmu dulu, kau akan lihat apa yang terjadi.
Maafkan hamba, Yang Mulia. Hamba terlambat, silakan ikut hamba. Aku tidak pernah menyangka hadiah Ambar bekerja begitu baik. Aku harus sampai tepat waktu. Mereka di sini. Kenapa mereka di sini? Tidak, aku tak boleh biarkan mereka merusak rencanaku. Jangan ragu lagi sudah. Jadi, kami akan pergi menyelamatkan ibu sekarang. Tidak, Nona Ambar. Apa yang kau? Bukankah dia penari utama? Dia, dia benar-benar seorang pembunuh. Tapi semua ini adalah rekayasa yang rumit. Sang ratu dipenjarakan untuk menyelamatkan nyawanya. Sekarang dia bersedia membuktikan bahwa ratu tidak bersalah. Lalu apa yang kita tunggu? Bawa dia ke hadapan Yang Mulia. Kami tak bisa. Kaisar harus melihatnya sendiri bahwa dia diam-diam mengerahkan pasukan Miller. Aku perlu mengulur waktu. Sofia Riana, apa yang kau lakukan di sini? Untuk apa lagi? Aku di sini untuk menghentikanmu, dasar pengkhianat. Ambar, ternyata kau tidak sesederhana itu, Pangeran. Jangan biarkan dia menipu Anda. Ambar dan pembunuh itu bekerja sama. Mereka menjebak ratu. Omong kosong apa yang kau katakan? Aku salah bicara. Kalau begitu, jawab aku. Sang permaisuri, bagaimana dia tahu akan ada pembunuh? Sofia Riana ada di sini. Kami belum bisa mengungkap permaisuri baru terlahir kembali. Token istana. Hanya orang dekat Yang Mulia yang bisa memilikinya. Orang yang memberi permaisuri informasi palsu dan memasang jebakan ini siapa lagi kalau bukan kamu? Nona Ambar. Apa dia berkata jujur? Tidak, Pangeran. Dia menuduh tanpa dasar. Kalau begitu, jawab aku, apakah kamu memberikan token istana kepada permaisuri? Aku memberikan token itu kepada penari. Tapi itu atas perintah permaisuri. Sudahlah. Cerita begitu mungkin bisa menipu anak kecil. Kenapa permaisuri menjebak dirinya sendiri? Tapi jika aku mata-mata, kenapa aku membawa Mawar sebagai saksi? Itulah yang membuatmu pengkhianat. Pangeran, apakah Pangeran sudah memikirkannya dengan matang? Jika Pangeran benar-benar membawa mereka menghadap Kaisar, bagaimana jika, di hadapan Kaisar, mereka berubah cerita dan mengaku keluarga Miller menyerbu istana di malam hari dan memaksa mereka memberikan kesaksian palsu? Tepat. Kami tidak bisa mengambil risiko itu. Jika kita terjebak di hadapan Kaisar, kita tidak akan pernah membersihkan nama kita. Bukan itu. Dia tidak berusaha membuktikan aku salah. Dia mengulur waktu. cepat. Kepung seluruh istana timur segera. Jangan biarkan satu orang pun lolos. Cepat, lebih cepat. Pangeran, dia mengulur waktu. Kaisar sudah dalam perjalanan. Kita harus segera pergi. Kamu sudah terbongkar, dan sekarang kamu menggonggong seperti anjing terpojok. Kamu tidak akan pergi sampai menjelaskan semuanya. Jadi siapa yang berkata jujur? Seseorang datang. Tepat waktu. Sang permaisuri. Dia akhirnya datang. Sudah larut malam sekali. Istana Timur malam ini. Ramai, aku belum mati. Dan para pria keluargamu datang ke sini sekarang. Bahkan tanpa menunggu panggilanku. Yang Mulia hamba datang ke sini malam ini karena ketidakadilan yang menimpa permaisuri. Ketidakadilan. Di jamuan itu, aku mengampuni keluargamu atas semua tahun pengabdianmu dan tidak menyingkapkanmu secara terang-terangan. Namun kau masih berani memaksakan keberuntunganmu. Orang yang menghunus belati itu adalah penari yang ia atur. Orang yang kedapatan membawa tanda istana adalah penari yang sama. Saksi dan bukti sudah meyakinkan. Apalagi yang bisa diperdebatkan? Ayah, ibu telah mendampingimu selama bertahun-tahun. Ia tidak punya alasan untuk menyakitimu. Bukankah kau alasan terbesarnya? Ibu dan aku tidak pernah memiliki pikiran seperti itu. Namun itulah yang kau lakukan sekarang. Jadi, ibu, apakah dia bersalah tidak penting? Yang penting adalah kau menganggapnya bersalah, maka dia bersalah. Benar, bukan? Pangeran, jaga bicaramu. Ada yang tidak beres di sini. Ini tidak bisa terus begini. Yang Mulia hamba punya bukti yang bisa membuktikan permaisuri tidak bersalah. Penari utama ini adalah kunci dari pembunuhan itu. Mawar, ulangi apa yang kau katakan padaku di hadapan Yang Mulia. Permaisuri tidak sengaja menjebakku. Mohon ampuni Permaisuri. Jika tidak, seluruh keluargaku mungkin tidak akan selamat. Jangan khawatir, dengan Yang Mulia di sini seluruh keluargamu akan aman. Aku tidak pernah menyangka permaisuri benar-benar. Kau bohong. Ibu tidak mungkin melakukan hal seperti itu.
apalagi yang tidak bisa dipercaya. Permaisuri telah melakukan pengkhianatan itu sekarang sudah menjadi fakta. Seluruh keluarga Miller berkumpul di sini malam ini, pasti bukan hanya untuk membahas membersihkan namanya. Itu fitnah. Nora Ambar. Apakah ini saksinya? Yang kau katakan akan membersihkan nama ibu? Pangeran, malam ini aku hanya bertanya satu hal padamu. Apa yang benar-benar ingin kau lakukan? Aku hanya berharap kita bisa hidup seperti dulu di kediaman Pangeran Bahagia, sebagai keluarga bertiga. Tapi, aku ingin mengubah dunia ini. Jadi ibu dan aku dan lebih banyak orang bisa hidup dengan baik. Jadi kau merencanakan pemberontakan. Akhirnya, Tunggu. Yang mulia mereka. Mundur. Permaisuri, beraninya kau melarikan diri. Aku melarikan diri untuk membantu Yang Mulia menyingkirkan ancaman yang sesungguhnya. Begitukah? Maka aku ingin mendengar siapa ancaman yang sesungguhnya ini. Yang Mulia, dia menipu kita. Dia hanya pura-pura di penjara. Dia baru saja menuduh tuanku telah mengancam akan membunuh keluarganya. Aku mengancam akan membunuh keluargamu? Mohon, Yang Mulia, ampuni hamba. Hamba sudah melakukan sesuai perintah tuanku dan memohon untuk tuanku, hamba tidak berani menipu tuanku. Benarkah kau punya keluarga? Ketika kerajaan utara jatuh, banyak bangsawan dan pengikut mereka bunuh diri demi negara mereka. Jika kau benar-benar punya keluarga, mereka mungkin anjing penjilat kelaparan yang bertahan hidup. Orang tuaku gugur bersama mendiang kaisar. Mereka adalah pahlawan yang gugur untuk negara kita. Kau tidak boleh menghina mereka. Ibu kerajaan utara ini. 12 tahun lalu. Demi kejayaan, Yang Mulia secara pribadi memimpin pasukan Miller berperang dan membawa pulang banyak tawanan, sebagian besar dikurung di penjara kekaisaran. Hanya beberapa wanita dan anak-anak yang dibebaskan pada hari ulang tahun mendiang kaisar saat beliau mengumumkan amnesti umum. Tanda ini ditemukan di penjara kekaisaran saat aku memanfaatkan kekacauan, aku menemukannya di sana. Aku yakin pola pada Liontin Giok ini terlihat akrab bagi Yang Mulia. Itu memang pola kerajaan utara. Dan semua yang terjadi malam ini adalah jebakan rumit dari awal hingga akhir. Di penjara kekaisaran mereka menahan pemimpin faksi pemberontak. Mereka merencanakan semua ini untuk membuat Yang Mulia berbalik melawan keluarga Miller. Yang Mulia, pikirkanlah bangsa barbar menyerbu perbatasan. Jika kekacauan terjadi di istana, siapa yang paling diuntungkan? Jika Yang Mulia berpisah dengan keluarga Miller malam ini, orang lain akan duduk di singgasana. Besok, Aku bertindak gegabah malam ini. Aku tidak pernah menyangka sisa-sisa kerajaan utara memecah belah kita. Syukurlah permaisuri membantuku pengawal. Bawa antek kerajaan utara ini ke penjara kekaisaran dan periksa dia dengan saksama. Yang Mulia terlalu baik. Sebagai permaisuri aku senasib dengan tuanku. Jika tuanku baik, aku baik. Jika aku tidak, bagaimana mungkin tuanku baik? Kau tidak akan mengurungku lagi, kalian binatang, semua masuk neraka. Ibu, Kalian semua akan mati dengan sengsara. Adityo, dan kau Fania, kalian semua pantas masuk neraka. Keluarga kerajaan utara mempraktikkan pengorbanan manusia dan secara teratur mengirim pasukan untuk menyerang perbatasan kita, membakar, membunuh, dan menjarah. Bahkan tanpa keluarga Miller, kerajaan utara tetap pantas runtuh. Kau, Bawa pergi nenek sihir gila ini. Periksa dia dengan saksama. Fania, kau akan mati dengan sengsara. Kau pasti terguncang. Apa kau terluka? Jika Yang Mulia tidak turun tangan, Aku tidak apa-apa. Bagus. Aku senang kau baik-baik saja. Sudah larut. Aku tidak akan mengganggu lagi. Istirahatlah. Semua, bubar. Sial, aku hampir saja mendapatkan mereka. Namun, cermin yang pecah tidak bisa disatukan kembali. Aku akan membiarkanmu bertahan hidup beberapa hari lagi. Kaisar baru saja menggunakanmu sebagai tameng, Fania. Jarum perak itu hampir. Mengenaimu. Jaga bicaramu. Eko, ayah benar. Ini bukan waktunya untuk mengkhawatirkan itu. Kalian semua melihat apa yang terjadi hari ini. Yang Mulia sudah ingin keluarga kita mati, tapi belum waktunya untuk melawannya. Perang perbatasan lebih dulu. Ayah, fokuslah pada pertempuran.
Untuk hal lainnya, aku yang akan mengurusnya. Aku tahu. Tapi di istana, Jangan khawatir, Eko. Aku bertahun-tahun membangun kekuasaan di sini, aku tidak tanpa pertahanan. Yang aku khawatirkan adalah dirimu, di medan perang. Pedang tidak punya mata, jagalah dirimu baik-baik. Aku mengerti. Tenanglah. Seluruh keluarga Miller akan selalu menjadi dukungan terkuatmu. Kalian harus kembali dengan selamat. Untuk masa depan, aku khawatir ini akan menjadi pertempuran sengit. Terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Pulang dan istirahatlah. Aku perlu bicara dengan Julian sendirian. Ibu, apa kau baik-baik saja? Aku baik, Nak. Tapi kau pasti sangat ketakutan malam ini. Aku termakan kebohongan Sofia lagi. Setiap kata yang dia ucapkan terdengar begitu masuk akal tapi itu semua jebakan. Kau baru belajar setelah terluka. Setelah kau mengalaminya, kau tahu cara menghadapinya. Lagi pula, dunia yang mereka gambarkan sungguh indah. Lalu, Ibu, bagaimana kau tahu tentang pembunuh itu? Apakah ini konspirasi Sofia? Sudahlah, aku harus memberitahumu cepat atau lambat. Karena aku pernah mati sekali sebelumnya. Apa katamu? Itu adalah kenangan yang menyakitkan. Maafkan aku, Ibu. Aku hampir membuat bencana lagi di kehidupan ini. Untungnya, aku tidak mengulangi kesalahan masa laluku. Setidaknya, kalian semua masih hidup. Julian, tinggalkan istana. Pergilah ke perbatasan bersama kakekmu. Lihatlah bagaimana dunia yang sesungguhnya. Tapi aku, Orang-orang di belakang Sofia tidak akan membiarkan ini begitu saja. Jika kau tinggal di ibu kota mereka hanya akan memanfaatkanmu sebagai pion. Orang-orang di perbatasan jauh lebih berpikiran terbuka. Mulailah dari sana. Aku akan menyuruh Ambar Hapsari pergi bersamamu dan membantumu menyesuaikan diri. Mungkin dunia yang kau dambakan bisa menjadi nyata di sana. tapi itu akan membuatmu sendirian di istana. Tanpamu aku mungkin akhirnya bisa bebas bertindak. Lagi pula, aku masih membutuhkanmu untuk membantu kakekmu menangkap pengkhianat. Kali ini, kita akan melindungi masa depan kita bersama. Aku mengerti, Ibu. Jangan khawatir, Ibu, aku akan melindungimu dan kakek. Yang mulia, hamba memiliki berita penting. Masuk. Bukankah aku sudah menyuruhmu menjaga penjara? Apakah ada sesuatu yang terjadi di sana? Hamba telah gagal. Mereka semua sudah tidak ada. Apa? Mana semuanya? Apa yang terjadi? Mungkinkah? Apakah ini token yang kutemukan? Saat memanfaatkan kekacauan di penjara kekaisaran? Mungkinkah si Jalang Fania sudah membersihkan tempat ini? Apa yang akan kita lakukan? Jika itu benar, apa lagi yang akan aku miliki untuk melawan Fania? Ah, Kamu terlambat. Kamu tidak perlu datang ke sini lagi. apa yang kita lakukan sekarang? Apa kamu benar-benar masih berguna? Kami selalu membantumu. Kami, Membantuku. Jika kamu tidak mengambil tindakan sendiri dan membatalkan rencana pembunuhan Mawar, keluarga Melati bisa lolos tanpa masalah. Mawar akan mati. mana mungkin aku? Si Jalang Ambar menipuku. Lalu Mawar yang membatalkannya. Dia takut mati, jadi Aku lebih tahu Mawar daripada kamu. Dan kamu masih berani berbohong padaku? beri aku satu kesempatan lagi. Aku sudah membangkitkan niat membunuh Adityo. Satu dorongan lagi. Dan tuanku punya rencananya sendiri. Jangan lakukan hal yang tidak perlu. Sekarang hanya satu hal yang bisa kamu lakukan. Fania dan Ambar harus mati. Meracuni istana terlalu berisiko. Lagi pula, Fania akan sangat waspada sekarang. Ini tidak ada hubungannya denganku. Aku mengerti. Ingat, jika kamu gagal lagi, kamu tidak perlu bertahan hidup. Sofia, apa yang kita lakukan sekarang? Bagaimana semua ini bisa terjadi? Ya, bagaimana bisa begini? Bagaimana permaisuri tahu bahwa seseorang akan membunuh kaisar? Dan sengaja menyuruh Ambar membocorkannya padaku. Mungkin ada pengkhianat di antara mereka? Tidak mungkin. Kelompok itu sangat membenci pengkhianatan. Kalau bukan mereka, bagaimana Fania tahu? Mungkinkah dia sudah meramalkannya? Atau, mungkin dia tahu tentang jiwa yang terlahir kembali? Terlahir kembali? Fania terlahir kembali. Pantas dia muncul saat aku merayu Julian itu bukan kebetulan. Dia tahu dari awal rencana kita, apa yang harus kita lakukan. Kau pikir dia juga tahu kita akan meracuninya, betul? Jadi, haruskah aku meracuninya atau tidak? Kita uji saja dia.
Menurut aturan, siapapun yang tidak mati mengerikan, tidak pantas terlahir kembali. Aku membunuhmu di kehidupan lalu aku bisa melakukannya lagi. Yang Mulia, kami hampir memeriksa setiap sudut istana. Tidak ada jejak mereka, tapi satu hal. Pasti mereka belum meninggalkan istana. Haruskah kami kirim lebih banyak orang? Tidak perlu jika kita terus mencari, kita bisa membuat mereka curiga. Perketat keamanan istana, awasi dengan ketat terutama Sofia dan Clarissa. Ya. Di dalam istana ini, hanya Yang Mulia yang bisa memindahkan begitu banyak orang tanpa meninggalkan jejak. Tapi apa Yang Mulia sebodoh itu, Yang Mulia? Semua keluar. Mengapa Yang Mulia begitu marah? Semua masih berjalan sesuai rencana kita, bukan? Berani-beraninya kau berkata begitu. Apa sebenarnya yang kau janjikan padaku dulu? Kau bersumpah ini akan menghancurkan reputasi Miller dan menyerahkan mereka padaku. Sebaliknya, kau sepenuhnya gagal mencapai tujuan kita. Kau hampir mendorong mereka ke tindakan nekat. Biarkan mereka berjuang. Mereka hanyalah orang mati berjalan. Setelah Miller berperang, rencana kita bisa berjalan lancar. Nah, Mata-mata yang kau tanam, bisakah mereka dipercaya? mereka sudah bersama Miller bertahun-tahun, tak pernah terbongkar. Setelah mereka masuk jauh ke perbatasan, pertempuran ini kalah. Bahkan jika mereka selamat dari medan perang, pasukan Miller kolusi dengan suku asing saja dapat dihukum mati. Tanpa Miller di belakangnya, Vania akan menjadi ratu sendirian. Aku ingin melihat bagaimana dia menjaga sikap baik dan patuh di depanku. Rencana yang brilian, Yang Mulia. Ini kesempatan terakhirmu. Jika ada yang salah lagi, kau dan kawan-kawan pemberontakmu akan mati semua. Kecelakaan? Oh, akan ada. Kau akan mati bersama mereka. Jenderal Miller, saya sendiri akan mengantarmu ke medan perang. Semoga kemenangan menjadi milikmu, Jenderal. Hamba tidak akan mengecewakan Yang Mulia. Ayah, apapun yang terjadi, kau harus kembali hidup-hidup. Hati-hati. Jangan khawatir. Ibu, aku pergi. Jaga dirimu. Aku menunggu kepulanganmu. Pengkhianat masih belum diketahui, lebih berhati-hatilah. Jika ada apa-apa, temui Ambar dan mintalah pendapat kakek, jangan terburu-buru memaksakan kemenangan. Aku mengerti. Di bawah ubin lantai di halaman istanaku, kompartemen rahasia ketiga menyimpan sesuatu agar kau tetap hidup. Terima kasih. Mengapa Ratu tidak mengucapkan beberapa kata lagi kepada keluarganya? Lagi pula, pedang tidak bermata. Benar, apapun bisa terjadi, siapa yang akan menang atau kalah, siapa yang tahu, tapi ku tak boleh kalah. Kembali ke istana. Kita akan menang. Ini belum pernah disentuh dalam 80 atau 100 tahun kan? Coba lihat harta apa lagi yang dia miliki. Yang Mulia, selir Clarissa mengirim Nona Sofia untuk meminta audiensi. Dia datang hanya kalau ada maunya. Bilang aku sibuk. Ku tak punya waktu. Biarkan dia masuk, lihat saja tipu daya apa yang dia sembunyikan. Aku memberi hormat, Yang Mulia. Selir Clarissa khawatir Anda akan sedih, jadi dia mengirimku dengan sup biji lotus untuk menghibur Anda. Sungguh mengharukan. Selir Clarissa sangat perhatian. Sayang sekali, aku tidak suka biji lotus. Tapi aku dengar kau menyukainya. Pangeran bahkan akan mengupas biji lotus segar untukmu. Kau datang dengan persiapan. Kenapa memaksa aku meminumnya? Apa ini beracun? Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah melihatnya meracuniku juga. Lupakan. Sebaiknya jangan sentuh apapun miliknya. Sudah kubilang aku tidak suka, jadi ya tidak. Aku menasihatimu untuk berhenti dengan tipu muslihat ini. Aku bukan Julia. Masalah ini tidak pernah terjadi di kehidupan lampauku, kan? Menarik. Bagaimana ratu kita yang sangat bijaksana di kehidupan sebelumnya bisa mati dengan cara begitu mengerikan? Omong kosong apa ini tentang kehidupan sebelumnya? Aku tidak mengerti. Teruslah mengoceh omong kosong, dan aku akan menghukummu karena membuat keributan di depan singgasana. Maafkan aku lancang bicara. Aku mohon diri. Ternyata dia tahu sangat sedikit rupanya. Namun jalan dua kehidupan semakin menjauh. Dia tidak bisa lagi memprediksi apa yang akan kulakukan. Vania Melati, kita lihat saja nanti. Aku tidak pernah menyangka Sofia begitu penuh perhitungan. Tidak, aku tak bisa menunggu lebih lama lagi. Aku harus menemukan pengkhianat itu sekarang. Tapi di kehidupan sebelumnya, aku sudah mencoba segalanya. Namun setiap petunjuk yang kutemukan secara misterius lenyap, para pemberontak utara itu memiliki jangkauan yang luas. Jika aku menyelidiki sekarang, aku mungkin tidak menemukan hal baru. Tapi pasti akan membuat mereka curiga. Yang Mulia, apa yang harus kita lakukan sekarang? Selidiki secara diam-diam catatan setiap prajurit di pasukan Miller, dan suruh seseorang mengawasi Sofia Riana. Jika ada yang mencurigakan,
Singkirkan dia. Ya, Sofia Riana tahu aku jiwa yang terlahir kembali. Tidak ada jaminan sekutunya yang misterius juga tidak tahu. Kita kehabisan waktu, aku harus segera mengungkap pengkhianat itu. Melihat tulisanku bagaikan melihat diriku. Apa kabar, Ibu? Kakek telah memimpin kami ke kota perbatasan. Kami telah bertemu dengan suku-suku musuh. Kami khawatir mereka akan menyerang mendadak kapan saja. Aku ingat peringatan Ibu, Nona Ambar dan aku telah menyelidiki secara diam-diam pengkhianat itu. Kami menemukan beberapa petunjuk. Nona Ambar berkata, kita harus menangkap tikus itu dengan cara lama. Aku kurang paham, tapi aku akan lakukan apapun untuk menangkap pengkhianat itu. Kakek, paman, dan aku, semuanya baik. Aku berdoa semoga ibu baik-baik saja. Julian hormatku. 37 perwira dari pasukan Miller, staf, wakil jenderal, dan logistik hampir 10.000 totalnya. Aku sudah memeriksa semua catatan ini berulang kali, tapi di mana tepatnya semuanya menjadi salah, mungkinkah? Yang Mulia, laporan mendesak dari perbatasan. Pasukan Miller telah dikalahkan dan tercerai-berai, korban belum diketahui. Bahkan putra mahkota, dia juga tidak diketahui keberadaannya. Apa? Yang Mulia, Fania, tolong. Ayah, Fania, Ibu, kenapa nasib masih sama? Aku tak terima ini. Yang Mulia, selamatkan kami. Bunuh seluruh klan. Julian, Permaisuri, kau sudah bangun. Julian dan ayahku serta yang lainnya. Laporan rahasia dari perbatasan. Pasukan Miller berkhianat. Pasukan sisa mereka tersebar. Keberadaan Julian tidak diketahui. Keluarga Miller telah setia mengabdi turun-temurun. Mereka tak mungkin berkhianat. Ada pengkhianat. Pengkhianat? Di mana buktinya? Demi pertimbangan masa lalu kita, aku tak tega membunuhmu. Tapi, tahta permaisuri ini bukan lagi milikmu. Kau tak tega membunuhku? Atau kau takut membunuhku? Sisa-sisa Miller tersebar. Selama aku masih hidup, mereka tak berani memberontak. Kau sama sekali tak peduli apakah ada pengkhianat. Atau mungkin, ini? Semua ini jebakan dari awal. Fania, pantas kau mengikutiku dari kediaman pangeran ke istana, lalu berjuang untuk menjadi permaisuri. Sayang sekali, aku tidak suka wanita yang terlalu pintar. Ternyata benar kau, pantas aku tak bisa menemukan apapun setelah mencari begitu lama kau pengkhianat selama ini. Orang itu memang mengatur pengkhianat, tapi aku tak pernah menggunakannya. Aku hanya memberikan pertahanan kota dan rute pasukan kepada Kenan Dirgantara, melalui Kenan Dirgantara, dan langsung ke kaum barbar. Itu menghancurkan keluarga Miller dan menjatuhkan pengkhianatan pada antek-antek rezim lama. Sekali dayung, 2-3 pulau terlampaui. Itu putramu. Keluarga Miller berdarah untukmu. Aku masih muda. Aku akan punya banyak putra lagi. Sedangkan keluarga Miller, kekuasaan mereka mengancam tahta. Mereka seharusnya sudah mati sejak lama. Ada apa? Permaisuri? Yang Mulia meracuni permaisuri. Pengawal. Berani kau? Tangkap dia, sekarang. seorang kaisar yang curiga pada pelayan setianya memfitnah yang tak berdosa bahkan menumbangkan istri bertahun-tahun, sungguh menarik. Hanya, kau telah bekerja keras. Terima kasih, kau dan keluarga Miller mengorbankan nyawamu untuk membuka jalan bagiku. Kini, giliranku untuk merebut kembali apa yang seharusnya menjadi milikku. Hahaha. Untung aku menyimpan rencana cadangan. Pil kematian semu. Dicampur dengan kantong darah. Itu membuat kematian tampak nyata. Ambar Hapsari memang punya banyak peralatan. Sekarang setelah kau melihatnya, kalau begitu, aku akan mengabulkan keinginanmu racuni aku sampai mati. Kita perlu menyiapkan semuanya, cepat, lalu pergi dari sini. Yang Mulia, apa yang harus kami lakukan sekarang? Bagaimana kau? Yang Mulia, Permaisuri benar-benar setia kepada Paduka. Dia melewati segala rintangan untuk menempatkan Paduka di atas tahta. Mengapa Paduka begitu kejam dan memerintahkan dia dibunuh? Itu tidak masuk akal. Bicara, siapa yang menyuruhmu memfitnah aku? Kebaikan Permaisuri kepada hamba tak terukur. Paduka tidak akan lolos dari kesalahan Paduka. Demi keadilan, demi Permaisuri. Jangan bunuh aku. Kau yang mengatur ini? Yang Mulia, kita terlibat dalam ini bersama. Kenapa harus hamba? Sebaiknya kau bukan orangnya. Kerajaan Utara akan mengingat kemuliaan Paduka selamanya.
Selidiki, balikan seluruh istana jika perlu. Tetapi temukan siapa dalangnya. Yang Mulia, ini buruk. Istana Phoenix terbakar. Apa yang kau katakan? Siapa pelakunya? Yang Mulia, api mulai tanpa peringatan. Kami para pelayan fokus memadamkannya. Tidak berguna. Untuk apa aku mempertahankan kalian? Keluar. Selidiki ini untukku. Siapa yang berani melakukan ini? Baik, baik, baik. Kau yang melakukan ini? Mengapa Baginda berkata begitu, Yang Mulia? Hamba baru saja keluar dari penjara. Bagaimana mungkin hamba melakukannya? Tidak ada yang berani membakar istana. Dia tidak terkecuali. Tapi, setelah Permaisuri wafat, kaulah yang paling diuntungkan. Jika Yang Mulia percaya demikian, hamba tak bisa berkata apa-apa. Tapi jika hamba ingin membunuh Permaisuri, mengapa menggunakan cara yang mencolok seperti itu? Dia ada benarnya. Jika bukan dia, lalu siapa? Mungkinkah ada orang lain yang menarik tali di belakang layar? Sebaiknya kau bukan pelakunya. Jika tidak, aku akan membuatmu dan seluruh klanmu ingin kau mati. Permainan catur ini semakin menarik setiap menitnya. Bakar. Setelah terbakar jadi abu, aku akan mati. Yang Mulia, kita akan kemana selanjutnya? Kenapa kau selalu muncul seperti hantu? Kau membuatku setengah mati ketakutan waktu itu. Kenapa kau tiba-tiba muncul? Kau menakutiku. Hamba mohon dihukum, Yang Mulia. Cukup, cukup, karena kau di sini, bantu aku mengerjakan sesuatu yang penting. Sudahlah, aku sudah terbiasa sekarang. Ayo ke tempat biasa kita. Dulu kau yang menarik tali dari bayang-bayang. Sementara aku tersandung seperti orang bodoh yang tersesat, menemui jalan buntu terus-menerus. Kali ini aku akan membiarkanmu merasakan hal yang sama. Apa itu? Istana Phoenix terbakar. Vania Melati kali ini benar-benar mati. Kau berani menantangku? Kau sendiri yang mencari ini. Tapi apa misi kita selanjutnya? Kata pria itu. Langkah selanjutnya adalah menempatkan Adityo Pratama di Jalan Tiran. Lalu, kita menguasai istana. Kenapa masih kurang? Pasti sisa-sisa Miller. Vania Melati sudah mati. Mereka hanya semut, bukan ancaman. Misi baru aktif. Adityo makin penakut. Gila hanya soal waktu. Vania Melati, kau tak bisa mengalahkanku saat hidup. Kau tak punya peluang meski sudah mati. Jangan mendekat. Yang Mulia, aku mati dengan cara mengerikan. Aku tidak membunuh. Kaulah. Racun itu sangat pahit. Sakit. Dia kembali. Dia kembali untukku. Tidak. Dia sudah mati. Dia sudah mati. Yang Mulia, apa Yang Mulia baik? Di mana pria itu? Panggil dia. Tuan Kenan berkata, Aku bilang panggil dia. baik, Yang Mulia. Kau memanggilku pada jam ini. Ada apa? Kebakaran di Istana Phoenix. Kaulah yang memulainya. Yang Mulia, hamba sudah menjawab itu. Tidak. Lalu siapa? Ratu baru saja wafat. Dan kebakaran terjadi. Kebetulan sekali. Hamba menyelidikinya. Pelaku pembakaran adalah Menteri Chandra Saputra. Dia anak buah Vania Melati. Takut kebenaran terungkap, maka dia membunuh untuk menutupinya. Chandra Saputra menteri yang diam-diam bersekongkol dengan keluarga Miller. Hamba sudah memverifikasinya. Jika kita tidak memberantas mereka, masalah tak akan habis. Sita harta mereka. Jangan ada yang hidup. Yang Mulia sungguh tegas. Chandra Saputra. Leman Kusuma. Hukum mati. Wira Setiawan. Hukum mati. Yang Mulia, Wira Setiawan adalah negarawan veteran. Dia... Kau berani membelanya? Bawa dia keluar. Hukum mati dia juga. Siapa lagi? Sepertinya kerajaan ini akan segera kembali ke penguasa sahnya tangan. Yang Mulia, Baginda membunuh 3 menteri hari ini, ditambah 2 sebelumnya. Totalnya 6. Semua orang di istana ketakutan.
Kenan sudah mulai menangani surat-suratnya. 6 Adityo bodoh itu masih belum tahu. Di permukaan, mereka adalah Antek Miller. Sebenarnya mereka semua adalah penghalang di jalan Kenan menuju kekuasaan. Yang Mulia melihat dengan jelas. Chandra mengawasi Kementerian Perang. Leman mengawasi Kementerian Pendapatan. Wira adalah negarawan veteran. Bunuh 1. Dan Kenan mendapat keuntungan lagi, terus awasi dia, cari Ambar dan Julian secepat mungkin. Katakan pada mereka, jangan khawatir, rencana tetap tidak berubah. Ya. Semakin putus asa kau, semakin banyak celah yang kau perlihatkan. Aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Saat pergantian penjaga, hanya ada waktu 1 batang dupa. Ini tempatnya Adityo, kau benar-benar tidak punya hati nurani. Yang Mulia, sudah larut kurangi minum. Itu akan merusak kesehatan. Hah? Kau suruh aku tidak minum? Kalau begitu, aku tidak punya pilihan selain. Yang Mulia, kau nakal. Yang Mulia, aku istri pertamamu. Bagaimana kau bisa memperlakukan aku begini? Yang Mulia, makan. Aku sangat panas. Tolong aku. Tidak, sudah kubilang, bukan aku, jangan datang mencariku lagi. Yang Mulia, Keluar, pergi, sekarang. Aku tidak ingin melihatmu. Keluar. Apa kau tidak mengerti aku? siapa di sana? Siapapun kau, keluar. Yang Mulia, aku dibunuh secara tidak adil. Kau manusia atau hantu? Kenapa kau meracuni aku? Apa yang pernah aku perbuat padamu? Benar-benar ada hantu. Sudah kubilang. Permaisuri mati secara tidak adil, dia kembali untuk balas dendam. Yang Mulia, kembalikan hidupku. Kalian berdua bodoh tak berguna. Yang Mulia, ada apa? Dia kembali. Kali ini, dia benar-benar kembali untuk hamba. Hamba melihatnya dengan mata hamba sendiri, berdiri di balik tirai. Yang Mulia berhasil. Yang Mulia, orang yang kami utus telah mengirim kabar. Apa kata mereka? Mereka tidak dapat menemukan Nona Ambar atau Pangeran. Tidak apa-apa. Tidak ada kabar adalah kabar baik. Yang Mulia, laporan mendesak dari perbatasan. Para barbar telah merebut kota keempat. Komandan tewas. Pasukan telah bercerai-berai. Yang Mulia, Apa katamu? perbatasan dalam krisis. Sangat membutuhkan bala bantuan segera. Hamba merekomendasikan Jenderal Rian Rosadi untuk memimpin kampanye. Dia seorang prajurit berpengalaman. Dia pasti akan mengusir musuh. Lakukanlah sesuai kehendakmu. Buatlah dekret. Sesuai perintah. Waktu sidang sudah lewat. Mengapa Yang Mulia belum tiba? Yang Mulia tampak tidak sehat 2 hari lalu dan sering tampak linglung. Jaga bicaramu. Yang Mulia tidak sehat hari ini. Dia meminta saya untuk hadir menggantikannya. Sungguh memalukan. Menteri Leman, pendapat Anda? Karena tidak ada yang keberatan. Mari kita mulai laporan. Adityo benar-benar bodoh sekali. Yang Mulia, satu hal lagi. Rian Rosadi, yang dikirim ke Nandirgantara, telah berangkat. Dia akan segera tiba di perbatasan. Bagaimana dengan Ambar Hapsari dan Julian? Masih belum ada kabar? Belum. Di kehidupan aku sebelumnya, Kenan Dirgantara hanya mengirim Rian Rosadi pada saat-saat terakhir. Tapi kali ini, kenapa dia mengirimnya begitu cepat? Mungkinkah karena aku? Pencarian tidak membuahkan hasil. Kami masih belum bisa menemukan Pangeran atau Ambar Hapsari. Waktu semakin menipis. Kita tidak bisa hanya diam menunggu. Aku harus keluar istana sendiri. Yang Mulia, Jangan khawatir. Aku tahu apa yang aku lakukan. tapi, Yang Mulia, di luar terlalu berbahaya.
mata-mata Kenan ada di mana-mana di ibu kota. Justru karena berbahaya kami harus bergerak cepat. Sebagian bukti, harus aku sendiri serahkan kepada pendukung Miller di luar istana dan aku harus mencari tahu di mana Julian dan Nona Ambar berada. Kalian tetap di istana dan awasi Kenan. Aku akan segera kembali. Yang Mulia, sendirian. Kelompok yang lebih besar akan menarik perhatian. Aku sudah tinggal di istana ini bertahun-tahun, aku tahu jalannya. Sebelum fajar, aku pasti akan kembali. Di mana Kaisar? Minum di kamarnya. Dia tiba-tiba menangis di tengah. Dia memanggil nama permaisuri dan berkata dia minta maaf padanya. PH, aku benci tipe munafik, sok suci, hatinya kejam. Tapi dia pura-pura akting tersiksa dan mabuk cinta ini menjijikan, tapi sepertinya dia tidak akan cukup fit untuk hadir di istana besok. Benar, pikirannya tidak akan bertahan lama. Dia mimpi buruk lagi. Tadi malam, dia mengira seorang pelayan istana adalah Vania. Dia hampir mencekik gadis malang itu. Begitu dia benar-benar gila, aku akan membuatnya turun tahta dengan sukarela. Maka tahta akan menjadi milikku, dia tidak perlu menderita lagi. Kau benar-benar berhati suci. Bagaimana dengan Clarissa Devi? Akhir-akhir ini, aku melihatnya terus-menerus berkeliaran di sekitar Kaisar. Sepertinya dia mencari jalan keluar untuk dirinya sendiri. Dia hanya pion. Pertahankan dia selagi berguna. Saat dia tidak lagi berguna, buang dia. Dia tidak bisa menyebabkan banyak masalah. Apa? Tidak tahan kehilangan temanmu tersayang? Tidak, asalkan kau memulihkan kejayaan kerajaan utara, pengorbanan apapun sepadan. Segera tak lama. Cepat. Kaisar memerintahkan kami untuk mencari beberapa pelayan istana yang cantik, telanjangi mereka, dan buat mereka merangkak. Itu dimaksudkan untuk menghibur Yang Mulia dan permaisuri. Diam. Sekali lagi menangis, kau akan masuk ke pengadilan disiplin. Yang Mulia, aku mati dengan cara yang tidak adil. Siapa itu? Siapa di sana? Itu, hantu permaisuri. Yang Mulia, kembalikan hidupku. Hantu, lindungi Yang Mulia. Jangan bersuara, ikut aku. Terima kasih, Nona. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Namaku Mei. Kupikir aku tidak akan selamat malam ini. Sakit? Ini, lap. Hati-hati mulai sekarang, jauhi tempat-tempat seperti itu. Siapa namamu, Nona? Aku bersumpah akan membalas budimu suatu hari nanti. Namaku Ambar. Tak usah membalas budiku. Tetaplah hidup. Hampir sampai. Setelah kita keluar dari pintu ini, kita bisa membawa bukti itu keluar. Kamu dari istana mana? Kenapa keluar larut malam? Aku tadi membantu memadamkan api. Petugas? Hampir saja. Sudah larut malam. Kenapa kau meninggalkan istana? Aku membeli perbekalan atas perintah Kaisar. Berhenti. Kau, dayang istana. Berbalik. Kamu dari istana mana? Siapa yang menyuruhmu belanja jam segini? Ada hantu di aula samping. Kenapa kau tidak ada di tempat yang seharusnya? Apa yang kau lakukan di dekat gerbang istana? Aku bicara padamu. Balikan wajahmu. Apa yang kau tunggu? Hadapkan wajahnya ke arahku. Aku ingin melihat siapa dirimu sebenarnya. Ya. Kau. Aku dayang dari istana dingin. Ani, yang ditugaskan menyapu dan membersihkan. Kepala Kasim Ford bilang Yang Mulia akan berada di kuil teratai agung besok untuk upacara pemakaman permaisuri. Jadi dia menyuruhku membeli lampu abadi untuk prosesi pemakaman, bukan dia. Jika dia masih hidup, seharusnya dia sudah bertindak sekarang. Tapi aku belum pernah lihat wajah itu sebelumnya. Dan sistem tidak mengeluarkan peringatan apapun. Dasar orang bodoh yang tidak sopan, Enya. Terima kasih, Nona. Aku tidak pernah menyangka apa yang Ambar tinggalkan benar-benar berguna. Bagaimana keadaan di luar istana? Yang Mulia, semuanya sudah siap. Mereka sudah menunggu. Ayo. Ini bukti yang tak terbantahkan. Mereka bersekongkol dengan orang barbar untuk menjebak keluarga Melati. Sembunyikan di tempat yang aman, tunggu sinyal dariku. Aku akan menjaganya dengan nyawaku. Bagaimana dengan Ambar Hapsari dan Julian? Apakah kau punya cara untuk membantu mereka? Yang Mulia, aku baru saja menerima kabar.
Ambar Hapsari dan pangeran sedang di pegunungan, secara diam-diam mengumpulkan para loyalis yang tersisa. Sepertinya semuanya berjalan sesuai rencana. Setelah kau sampai di perbatasan, tujuanmu bukanlah memenangkan pertempuran, melainkan menghilang. Bagi pasukan Miller, menjadi unit-unit kecil dan sembunyikan mereka di pegunungan. Tunggu sinyal dariku, lalu suruh mereka menyerang balik. Mengerti? Jaga kontak dengan mereka. Aku akan ke kuil teratai agung dan mengatur upacara pemakaman. Ya, Belalang mengintai jangkrik. Tanpa sadar ada burung kepodang di belakangnya. Permaisuri-permaisuriku. Kita menikah. Sebagai suami istri selama lebih dari 10 tahun penuh cinta. Bagaimana kau bisa meninggalkanku? Yang Mulia benar-benar mencintai Permaisuri. konon saat permaisuri sakit parah Yang Mulia tidak pernah meninggalkannya. Aku sudah bersiap sebelumnya dan menggunakan teknik penyamaran. Seandainya aku menunjukkan wajah asliku di pemakaman, aku khawatir kau, kaisar yang setia akan ketakutan setengah mati. Semuanya sudah diatur. Pembunuh tersembunyi di kerumunan keluarga para menteri sudah siap. Kita akan menyerang saat iring-iringan mencapai pusat jalan. Setelah hari ini entah Vanya hidup atau mati dia akan dicap sebagai antek keluarga Miller bersalah atas pembunuhan kaisar. Yang Mulia, kau membantai orang-orang setia. Kembalikan nyawa ayahku. Lindungi Yang Mulia. Bergerak. Asap ini. Beginikah caramu menahanku di sini? Aku tidak suka. Hukum mati seluruh klan. Seluruh klan. Mungkinkah, Vanya, kau tidak mati? Laporan kemenangan. Pangeran Julian Pratama secara pribadi memenggal kepala Raja Barbar dan menghancurkan pasukan musuh. Pangeran telah memimpin pasukan Miller pulang dengan kemenangan. Betapa cemerlangnya pangeran. Hidup pangeran. Jangan bersorak dulu, masih ada pertunjukan menunggumu. Di mana Kenan Dirgantara? Kenapa dia belum datang? Yang Mulia, kami sudah memanggilnya. Pasti. Pasti apa? Aku sudah menunggu selama 1 batang dupa. Yang Mulia, Pangeran Julian menunggu di luar istana. Dia ingin memberi penghormatan kepada permaisuri. Memberi penghormatan? Dia berani kembali? Biarkan dia masuk. Kenapa kau tidak berlutut di hadapanku? Aku berdarah-darah dalam pertempuran melawan musuh di perbatasan. Namun, kembali mendengar, kau meracuni ibu sampai mati, dan merebut keluarga Miller, aku datang untuk bertanya padamu, ayah mengapa? Berani kau. Ibumu meninggal karena sakit. Kau berkolusi dengan antek-antek Miller untuk merencanakan pemberontakan dan berani mempertanyakanku. Meninggal karena sakit? Lalu kenapa aku mendengar bahwa setiap menteri yang terkait dengan keluarga Miller dilempar ke penjara kekaisaran? Kenapa mereka dipenjara? Berani kau biarkan dunia tahu, ayah? Jadi kau memang memberontak. Aku hanya ingin kebenaran. Ibu mengabdikan seluruh hidupnya untuk melayanimu, dan beginikah caramu membalasnya? Di mana hati nuranimu, ayah? Hati nurani, aku adalah putra surga. Jika aku ingin seseorang mati, mereka mati. Kau pikir kau siapa untuk mengajariku? Putra surga, ya? Hari ini, akhirnya aku melihatmu dengan jelas. Pengawal, pangeran melakukan pengkhianatan. Tangkap dia, lemparkan dia ke penjara kekaisaran. Tidak boleh ada pengunjung. Ayah, kau akan menyesali ini. Kenan, dari mana saja kamu? Dengan keadaan hari ini yang serius, kamu masih ingin minum teh? Berita kepulangan putra mahkota telah tersebar di seluruh ibu kota. Para menteri yang pelin-pelan pasti akan bergerak. Dan kau lihat sikap putra mahkota? Pekerjaanku bisa hancur semua? Apakah semua kerja yang telah aku lakukan benar-benar akan lenyap? Mengapa tergesa-gesa, Yang Mulia? Semua akan beres pada waktunya. Mudah kau bicara. Apa yang terjadi dengan percobaan pembunuhan hari ini? Bukankah aku yang menempatkanmu bertanggung jawab atas segalanya? Hamba sudah melakukan segala persiapan, tetapi terjadi tanpa peringatan, bahkan hamba pun bisa gagal. Apa gunanya bekerja sama dengan kalian yang bodoh dan tidak berguna? Jangan khawatir, Yang Mulia. Hamba akan menyelidikinya sampai tuntas. Hamba sudah punya rencana untuk langkah selanjutnya. Yang Mulia, kita semua senasib. Tenanglah, perjamuan ulang tahun selir Clarissa besok, sebaiknya Yang Mulia beristirahat. Kau pastikan semuanya sudah diatur. Clarissa Devi sudah siap? Semuanya sudah siap. Sayangku, hari ini ulang tahunmu. Aku menyiapkan sesuatu yang istimewa, kesukaanmu, tarian jubah pelangi.
Setelah upacara selesai, aku akan mengangkatmu menjadi permaisuri. Maka kau akan mendapatkan apapun yang kau inginkan. Yang Mulia begitu baik padaku, terima kasih. Ambil ini. Nanti di perjamuan, semua tergantung padamu. Racun ini tidak berwarna dan tidak berbau, tapi jangan lengah. Misi ini sangat penting. Jangan khawatir. Dia tidak akan lolos dari genggamanku. Begitu kau mati, aku akan mendapatkan semua yang aku inginkan. Ada apa, Yang Mulia? Apakah dia menemukan sesuatu? Hari ini ulang tahunmu, sayangku. Aku sangat senang. Mengapa aku tidak bersulang denganmu? Sofia pasti berarti ada penawarnya. Berani kau. Tenanglah, Yang Mulia, aku tidak makan selama beberapa hari ini untuk menampilkan tari, jadi aku sedikit lemah tadi dan menjatuhkannya tanpa sengaja. Kau masih muda, jadi aku akan memaafkanmu. Yang Mulia, izinkan hamba mengantar Baginda berganti. Yang Mulia, anggur ini beracun. Dasar pelayan kurang ajar. Berani kau membuat tuduhan liar di hadapan Yang Mulia? Apa yang membuatmu berkata begitu? Yang Mulia, taplak meja ini disulam dengan benang perak oleh serikat sulam kerajaan, tapi noda anggurnya menjadi hitam. Hamba hanya khawatir akan Yang Mulia. Hanya beberapa benang perak. Itu tidak membuktikan apa-apa. Lagi pula, siapa yang berani meracuni kaisar tepat di depan hidungnya? Benarkah begitu, Yang Mulia? Yang Mulia, pakaian Baginda basah kuyup, biar ku bantu Yang Mulia ganti. Dr. Lee, ujilah dengan jarum perak. Yang Mulia, anggur ini memang beracun, tak berwarna dan tak berbau. Mungkin ini racun, paling mematikan, racun sutra bangau. Siapa yang menyediakan anggur hari ini? Hambalah. Tapi hamba bersumpah, hamba tak tahu apa-apa. Sayangku, kenapa pelayan celaka itu terlihat akrab? Dia sepertinya salah satu pelayan istanamu. Yang Mulia, aku. Terlalu banyak pelayan di istanaku, aku benar-benar tidak ingat. Bodoh. Yang Mulia, pelayan ini pernah bertugas di istana selir Clarissa, tapi 6 bulan lalu, dia diusir karena mencuri selir Clarissa mengirimnya ke binatu kerajaan. Di jamuan hari ini, dia mungkin menyimpan dendam dan mencoba menjebak selir Clarissa. Selir Clarissa tidak tahu apa-apa. Itu 6 bulan yang lalu. Kamu pasti mengingatnya dengan jelas. Hamba pernah membantu selir Clarissa mengurus urusan istana. Jadi hamba melihat beberapa catatan pemindahan istana. Karena hamba dulu pelayan dari istana seleksi, hamba lebih memperhatikan. Cukup seret jalang ini pergi. Serahkan dia ke pengadilan disiplin. Cukup untuk hari ini. Kalian semua boleh pergi. Bagaimana hasil penyelidikan yang kau sebut kemarin? Seseorang tahu rencana kami dan sengaja membuat masalah Vania sudah mati. Tapi kalau bukan keluarga Miller, siapa lagi? Kami belum punya petunjuk. Kalau itu yang dia katakan. Dia pasti terkait dengan kejadian di pemakaman. Sayangnya, aku tidak punya bukti. Tunggu saja. Yang Mulia, para menteri yang dipenjara masih hidup. Bagaimana jika pemberontak Miller menemukan mereka dan membawa mereka keluar untuk bersaksi? Berapa banyak lagi bencana yang akan kau timpakan padaku? Yang Mulia, itu tidak adil. Hamba hanya ingin menjaga Yang Mulia agar tidak dicap sebagai tiran. Bersaksi, mereka tak akan pernah mendapat kesempatan Yang Mulia. Kenapa tidak diamkan mereka malam ini untuk selamanya? Pergi. Aku ingin melihat mereka mati. Kalian berdua. Yang Mulia, besok adalah hari ke-7 sejak kematian pura-pura kau kaisar akan pergi sendiri ke kuil teratai agung untuk upacara. Hamba sudah menyiapkan semuanya. Baik. Pada upacara besok, kalian akan terbagi menjadi 3 kelompok. Kenan, Dirgantara pasti sudah sadar ada yang tidak beres sekarang. Berhati-hatilah, di kehidupan ini aku tak akan mengecewakanmu lagi. Apa maksudmu? Mereka semua hilang? Jelaskan. Saat hamba tiba, pintu sel terbuka lebar. Semua penjaga pingsan di lantai, tak satu pun tahanan tersisa. Rencana sempurnamu adalah membiarkan tahananku lenyap begitu saja. Seseorang bekerja melawan kita secara diam-diam. Siapa? Hamba tidak tahu. Tapi siapapun mereka, mereka selalu selangkah di depan hamba. Yang Mulia, hamba akan mencari tahu apa yang terjadi malam ini. Kapalnya sudah tenggelam, tak ada yang selamat. Vania Melati, sebaiknya kau sudah menjadi debu. Jika tidak, upacara besok akan menjadi hari kematianmu yang sesungguhnya. Permaisuri. Permaisuriku tercinta. Bagaimana mungkin aku tega
kehilanganmu. Kakak, sekarang kau pergi, bagaimana aku bisa melanjutkan hidup? Pertunjukan kesetiaan yang mengharukan dari seorang kaisar dan selirnya. Aku tak sabar melihat berapa lama pertunjukan mengharukan ini bisa bertahan. Aku pernah bersumpah pada langit bahwa kau akan merasakan kehormatan terbesar di dunia dan menerima upeti dari setiap bangsa. Kau akan memerintah dengan anggun tak tertandingi dan berkahmu akan abadi selamanya. Namun sekarang kau menjadi begitu kejam. Apa gunanya memerintah dunia jika aku tak punya orang untuk berbagi? Apakah kau ingat dulu kita seperti apa? Kita selalu bergandengan tangan. Yang Mulia, aktingmu sangat meyakinkan, sayangnya aku belum mati. Tuan-tuan, ini membuktikan Yang Mulia bersekongkol dengan Kenan Dirgantara dan orang barbar untuk menjebak keluarga Melati. Di hadapan seluruh pejabat istana hari ini, aku akan mengungkap wajah aslinya. Dia benar-benar hidup. Pantas saja eksekusi keluarga Melati macet. Yang Mulia, Dasar wanita jahat. Kau jelas dikubur dalam peti mati. Sekarang kau tiba-tiba muncul lagi. Kau manusia atau hantu? Jika aku benar-benar mati, siapa yang akan membersihkan semua tuduhan palsu ini? Kau pura-pura mati untuk menipu istana. Itu sendiri sudah pengkhianatan. Dan kau berani memalsukan bukti di sini, memfitnahku. Kau pantas mati 1000 kali. Penjaga, tangkap Ratu Iblis yang pura-pura mati ini. Siapa berani? Para pejabat istana semuanya ada di sini hari ini. Kebenaran harus terungkap. Beranikah kau biarkan para menteri melihat surat ini? Kau masih berani membawa hal-hal ini untuk membuat masalah? Hari ini, aku akan menghukummu sebagai pelajaran bagi yang lain. Yang Mulia, beberapa hari lalu kau meratap di depan peti matiku mengulangi betapa kau menghargai masa lalu kita. Duka citaku saat itu benar-benar tulus. Tulus? Sekarang setelah aku melihatmu hidup, kau berbalik dan mencoba membunuhku? Beraninya kau. Kau pura-pura mati dan menipu semua orang. Kau memalsukan tuduhan untuk menjebakku. Kau mengacaukan seluruh istana. Kejahatanmu sudah jelas terungkap, sekarang kau ingin membungkamku. Yang Mulia, beranikah kau menghadapiku di depan seluruh istana? jadi itu alasannya pantas saja keluarga Melati menjadi sasaran. Kecilkan suaramu. Aku adalah penguasa tertinggi. Kenapa aku harus menghadapi Ratu Iblis mayat berjalan sepertimu? Apakah kau takut atau kau bersalah? Fania, Melati, jangan terlalu berani. Tuan-tuan Yang Mulia bersekongkol dengan Kenan Dirgantara dan orang barbar untuk menjebak keluarga Melati dan meracuniku. Buktinya tidak bisa dipungkiri. Jangan menuduh sembarangan. Aku dan Yang Mulia tidak punya dendam terhadap keluarga Melati kalian. Kenapa kami harus menjebak kalian? Lagi pula, keluarga Melati melakukan pengkhianatan dan mendapat balasan setimpal. Akan kita lihat mana yang benar dan salah. Kita akan tahu dalam sekejap. Kau bersikeras mencari mati, maka jangan salahkan aku jika tidak berbelas kasih. Penjaga, bunuh dia di sini sekarang. Jangan tinggalkan satupun yang selamat. Di kehidupan ini bukan aku yang harus mati, Yang Mulia. Kau pikir kekerasan saja bisa membungkam suara rakyat? Apa yang terjadi hari ini tidak akan berakhir di sini. Kami dipenjara selama berbulan-bulan dan disiksa tanpa henti. Kaisar ingin membungkam kami untuk menutupi kejahatannya. Kaisar bergabung dengan Kenan Dirgantara dalam menganiaya pejabat setia dan diam-diam merebut kekuasaan aku. Mempertaruhkan nyawaku untuk ini, setiap kata yang Ratu ucapkan adalah benar. Bersekongkol dengan barbar, menyakiti rakyat perbatasan kita. Semoga kau mati mengenaskan. Benar-benar dia. Bunuh Ratu Iblis ini. 10.000 koin emas dan gelar. Kirim sinyal. Cegah dia. Lambat. Hahaha. Fania, kau pikir barang kecil ini bisa meminta bantuan? Jangan buang tenagamu. Aku tahu kau punya rencana cadangan. Pangeran sudah dikepung. Dia nyaris tak bisa melindungi diri. Tak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini. Apa yang terjadi? Kenapa sinyalnya belum? Lindungi pangeran. Gerak, jangan ada yang selamat. Yang Mulia, mundur. Ambar. Fania, kau sudah kalah. Apa aku memang ditakdirkan tak bisa ubah apapun? Lakukan. Bersiaplah mati. Fania, maaf aku terlambat.
Masih mencoba lari? Julian Pratama, anak buahku sudah mengepungmu di luar. Bagaimana kau bisa sampai di sini tanpa luka? Bukankah kau dikurung di penjara kekaisaran? Penjara kekaisaran? Itu hanya jebakan yang ibu dan aku pasang. Aku sengaja dipenjarakan, hanya untuk membebaskan para menteri yang kau penjara secara salah, sedangkan pengepungan di luar. Sudah lupa? Ayah dan kakakku sedang kembali dengan pasukan. Ibu, apa kau baik-baik saja? Maaf aku terlambat. Tepat waktu. Jadi sejak awal aku sudah masuk perangkapmu. Jadi, selama ini aku dimanipulasi oleh mereka berdua seperti boneka. Kau pikir ini selesai? Kau masih pikir semudah itu, Vania? Lalu, kau sudah menjadi tahanan. Kenan memaksa Baginda bersekongkol dengan musuh dan memfitnah pejabat setia, dan meracuni aku. Kejahatanmu tak termaafkan. Bawa dia ke penjara kekaisaran. Tunggu hukumannya. Begitu. Oh tidak, penyergapan. Hahaha, Vania. Kau pikir kedatangan pasukan Miller berarti kau menang? Aku baru menunjukkan kartu trufku yang sesungguhnya. Kalian semua akan mati di sini hari ini. Jangan takut, Kak. Aku di sini. Lindungi ibu, dan bentuk garis pertahanan. Eko, ambil 3 orang, dan tahan gerbang kiri. Julian, lindungi para menteri, dan mundur ke arah kantin. Mati. Nyalakan api sinyal sesuai kode yang disepakati. Tarik para pengawal kekaisaran luar ke dalam kuil. Sialan kau, Vania. Beraninya kau menipu aku. Menipumu? Ini takdir yang pantas kau terima. Atas perintah permaisuri, basmi para pemberontak, lindungi kaisar dan rakyat. Mustahil. Bagaimana kau masih punya dukungan, pengawal kekaisaran? Mendiang kaisar telah memerintahkan, dalam masa krisis nasional, baik bangsawan maupun rakyat, pemberontak harus dihukum mati, agar rakyat dapat hidup tenang. Sekarang kau yang tak punya tempat untuk lari. Kau kalah. Pemenang yang menentukan aturan. Aku tak ada yang mau kukatakan. Bawa dia ke sel terdalam di penjara kekaisaran. Rantai dia, ganti penjaga setiap 12 jam. Tak ada yang boleh mendekatinya. Ya. Kau manusia atau hantu? Kulihat kau muntah darah dengan mataku sendiri. Kulihat istana Phoenix terbakar habis. Orang yang hidup dan bernapas. Yang mulia, bangunlah dari mimpimu. Yang mulia sedang tidak waras. Ia tak bisa lagi memerintah, ia beristirahat di ruang belajar kekaisaran. Ini pasti tidak mungkin. Bagaimana dengan Sofia Riana dan Clarissa Devi? Bukankah mereka baru saja diatasi? Paduka, kabar mendesak dari perbatasan, sisa-sisa bangsa barbar berkumpul kembali, sementara pasukan kita masih lelah. Setelah bertempur, mereka melancarkan invasi besar-besaran lagi. Garnisun, perbatasan diserang, komandan meminta bala, bantuan segera. Apa yang akan kita lakukan? Ini, mungkinkah kerajaan kita akan binasa? Ibu, aku rela memimpin pasukan ke medan perang. Aku akan hancurkan para barbar. Kau baru saja menyelesaikan pertempuran lukamu bahkan belum sembuh. Dan sekarang kau ingin pergi lagi? Ibu, ini kesempatanku untuk membuktikan diriku. Aku akan meraih hormat kerajaan lewat kemenangan. Jika aku bersembunyi di belakangmu, aku tak akan pernah meraih apapun. Kumohon, izinkan aku melakukan ini. Kau kuizinkan. Eko, bawa 100.000 prajurit dan pergilah bersamanya. 100.000 prajurit? Lalu bagaimana dengan ibu kota? Jangan khawatir, adik kecilku. Aku akan di sini. Yang terpenting kalian berdua harus kembali hidup-hidup. Ya, Ibu. Aku tak akan mengecewakanmu. Perbatasan dalam keadaan genting. Kalau begitu kita berangkat besok subuh. Kaisar sudah gila. Putra mahkota berangkat dengan pasukan elit ibu kota, akan ditinggalkan tanpa pertahanan. Mereka yang selama ini menunggu saatnya akhirnya mungkin akan bergerak. Ibu. Aku berangkat sekarang. Pergilah. Aku akan menunggumu. Jangan khawatir, adik kecilku. Aku akan lindungi putra mahkota.
Aku akan bawakan oleh-oleh khas daerah. Paduka angin mulai kencang, sebaiknya kita kembali. Apa yang harus kami lakukan? Bisakah Yang Mulia Ratu memerintah menggantikannya? Seorang wanita tidak bisa memerintah istana. Yang Mulia, Pangeran sedang berperang, dan Yang Mulia Kaisar sedang demam. Siapa lagi yang bisa mengatur istana? Aku bisa. Hamba rasa itu yang terbaik Yang Mulia melayani rakyat, dan bahkan membebaskan kami dari penjara. Tidak, sama sekali tidak. Yang Mulia, sepanjang sejarah kami tidak ada ratu yang ikut campur urusan negara. Kau mungkin ratu, tetapi kau tetaplah seorang wanita. Bagaimana kau bisa dihormati? Dengan pangeran di medan perang Dewan Rahasia harus memerintah, mengapa ratu yang harus memimpin? Masih seorang wanita? Aku bertempur di sisi Yang Mulia Kaisar, dari kediaman pangeran ke istana dan memadamkan pemberontakan harem. Perbuatanku yang mana yang kurang dibandingkan dengan yang dilakukan oleh kalian yang disebut pria? Siapa di antara kalian yang berhak berdiri di hadapanku dan memanggilku hanya seorang wanita? Pangeran sedang berperang, dan istana ini korup. Jika aku tidak mengambil alih, haruskah aku biarkan pengkhianat memerintah dan istana jatuh ke dalam kekacauan? Adakah yang masih keberatan? Majulah ke depan. Mulai hari ini aku akan memimpin persidangan sampai pangeran pulang dengan kemenangan. Jika kalian keberatan, bicaralah sekarang. Setelah hari ini jika ada yang berani mengacau di hadapanku, jangan salahkan aku jika tidak memberi ampun. Keputusan bijaksana, Yang Mulia. Kami patuh, Yang Mulia. Yang Mulia Perbendaharaan melaporkan bencana parah di seluruh negeri, perbendaharaan kosong dan warga yang mengungsi memohon keringanan pajak. Dikabulkan potong pajak 30%, kekurangannya akan diambil dari anggaran kerajaan. Batalkan semua pembelian untuk pesta istana tahun ini, setengahkan anggaran Departemen Rumah Tangga Kerajaan. Tunjangan bulanan para selir juga akan dipotong setengah. Yang Mulia, tapi pemotongan sedalam ini belum pernah terjadi, Departemen Rumah Tangga Kerajaan mungkin. Rakyat kita kelaparan, mengapa aku harus mengadakan pesta atau memakai sutra dan satin halus? Lakukan, jika mereka keberatan, suruh kepala urusan rumah tangga datang padaku. Keputusan bijaksana, Yang Mulia, atas nama seluruh rakyat kami. Hamba berterima kasih atas kemurahan Yang Mulia. Bicaralah terus terang. Mengapa kau ragu-ragu? Yang Mulia, hamba dengar antek-antek Kenan, yang tersisa masih bergerak di balik bayang-bayang. Pangeran membawa sebagian besar pasukan kita ibu kota rentan. Hamba khawatir. Bagaimana jika ada yang memanfaatkan kelemahan itu? Apa yang kau khawatirkan? Bahwa aku tidak bisa mempertahankan kota ini? Hamba tidak berani. Hamba hanya khawatir akan keselamatan Yang Mulia. Aku sudah tinggal di istana ini selama puluhan tahun. Kekacauan apa yang belum aku lihat? Pengikut Kenan yang tersisa. Aku punya caraku sendiri untuk menghadapi mereka. Lakukan saja tugas kalian. Sidang selesai. Di mana dia? Yang Mulia, ampuni hamba. Hamba tidak tahu. Dia masih ada saat pergantian jaga pagi. Tapi dia sudah tidak ada saat pergantian jaga sore. Pintu sel masih utuh. Tidak ada tanda-tanda kunci dirusak. Para penjaga dibius. Mereka masih tidak sadar. Tutup seluruh kota. Kunci semua gerbang kota. Geledah setiap rumah. Baik, Yang Mulia. Seseorang membantunya kabur untuk menyelamatkan seseorang dari penjara yang dijaga ketat penjara kekaisaran dan tanpa meninggalkan jejak. Kenan, kamu benar-benar punya rencana cadangan? Aku meremehkanmu. Apa yang akan kita lakukan? Bukankah itu akan merugikan kita, Yang Mulia? Hamba dengar Kenan kabur, istana dalam kepanikan. Kami mendesak Yang Mulia untuk bertindak segera. Kalau tidak, apa? Apakah langit akan runtuh? Yang Mulia, Kenan kabur. Para penjaga penjara kekaisaran tidak berguna. Dan kau hanya seorang wanita. Bahkan tidak bisa menjaga tahanan di penjara kekaisaran. Bagaimana kami bisa percaya pada kepemimpinanmu jika Kenan kembali berkuasa? Siapa yang akan bertanggung jawab? Kenan kabur. Pasti ada yang membantunya dari luar. Mereka bekerja sama dari dalam dan luar. Aku sudah menempatkan mata-mata di setiap pos pemeriksaan. Aku akan mendapat kabar dalam 3 hari. Jika kamu tidak percaya padaku, pergilah selidiki sendiri.
Tapi jika aku mendapati kamu menyebarkan gosip di belakangku dan merusak moral pasukan, kamulah yang pertama akan aku hukum. Siapa lagi yang keberatan? Maju ke depan, katakan di depan seluruh sidang. Karena tidak ada yang keberatan, maka sidang dibubarkan. Yang Mulia, kami telah menemukan mereka. Sofia Riana dan Clarissa Devi menerobos penjara dengan regu maut. Kenan telah diselamatkan. Mereka menuju ke selatan. Jumlahnya sekitar 2 hingga 300 orang. Mereka semua adalah penjahat kelas berat. Hamba menemukan jejak mereka di hutan di luar gerbang selatan, tapi mereka sudah kabur. Dia, aku seharusnya sudah menduganya. Orang seperti dia takkan hanya menunggu ajal. Di kehidupan sebelumnya, dia penuh intrik. Aku tak boleh lengah kali ini. Haruskah kami mengirim pasukan mengejar mereka? Mereka belum jauh. Kami masih bisa mengejar mereka. Tidak, jumlah mereka tidak banyak. Mereka takkan menimbulkan masalah besar. Sampaikan perintahku. Tutup gerbang selatan, kirim lebih banyak pasukan untuk menjaganya. Baik, Yang Mulia. Kirim kurir cepat untuk memperingatkan Julian. Suruh dia waspada akan gangguan di jalan. Kenan Dirgantara kemungkinan besar akan menyergap Julian dalam perjalanan pulang ke ibu kota. Kenan, kau berniat menyerang saat Julian pergi dan ibu kota lemah. Kalau begitu, akan kuajari kau apa artinya masuk ke dalam perangkap. Kemenangan di perbatasan, Pangeran berhasil mengalahkan pasukan barbar, 2000 musuh tewas, sisa barbar telah bubar. Mereka mundur keluar perbatasan, Pangeran sedang merapikan pasukannya. Dia akan segera pulang dengan kemenangan. Pangeran sungguh bijaksana. Yang Mulia sungguh bijaksana. Baik, berikan hadiah untuk seluruh pasukan. Pastikan yang terluka dirawat dengan baik, keluarkan juga titah kepada pangeran. Katakan padanya jangan terburu-buru pulang ke ibu kota, dan hati-hati di jalan. Yang Mulia, kemenangan pangeran sungguh luar biasa. Begitu pangeran kembali dengan kemenangan, kita harus segera mengadakan upacara penobatan. Negara tidak bisa sehari tanpa pemimpin. Disetujui. Suruh Kementerian Upacara mempersiapkan penobatan. Tunggu sampai pangeran kembali, lalu pilih hari yang baik. Yang Mulia sungguh bijaksana. Persidangan usai. Berkat pangeran, kerajaan kita sungguh beruntung. Dia mengusir musuh dalam sekali pukul, lega sekali. Haha. Yang Mulia, sudah waktunya minum obat. Sebaiknya Yang Mulia istirahat sebentar dulu. Yang Mulia tak henti-hentinya mengurus pekerjaan. Bagaimana mungkin tubuh Yang Mulia tahan? Obat ini semakin pahit setiap hari. Obat yang baik memang pahit. Akhir-akhir ini Yang Mulia terlalu keras bekerja. Yang Mulia harus lebih menjaga diri. Silakan diminum, Yang Mulia. Ambar, menurutmu, apakah Julian bisa menjadi kaisar yang baik? Pangeran bisa memimpin pasukan di perbatasan dan membedakan benar dan salah di istana. Anak yang dididik oleh Yang Mulia tidak mungkin menjadi buruk. Lagi pula, dengan Yang Mulia mengawasinya, apa yang perlu ditakutinya? Aku tidak ingin memerintah di balik tirai. Sekarang dia harus memerintah sendiri. Aku lelah. Aku ingin istirahat. Apa yang ingin Yang Mulia lakukan mulai sekarang? Menanam bunga dan membaca buku, menikmati masa tua yang tenang. Saat Julian memiliki putra, hamba akan menggendong cucu dan bercerita padanya. Pangeran hampir kembali ke ibu kota. Harapan Yang Mulia akan segera terkabul. Akhirnya dia kembali. Yang Mulia Kenan, Dirgantara telah melancarkan serangan mendadak ke istana dengan pembunuh elitnya. Gerbang istana tidak akan bertahan lama lagi. Apa yang harus kami lakukan sekarang? Baik, aku akan melihat sendiri. Sampaikan perintahku, setiap prajurit harus mempertahankan tembok istana. Tanpa perintahku, tidak ada yang boleh mundur. Siap. Prajurit, selama kota ini berdiri, kita pun berdiri. Jika jatuh, kita jatuh. Aku tidak akan mundur. Kalian juga tidak akan mundur. Demi seluruh rakyat dan keluarga kita. Kita harus menahan para penyerang. Tahan mereka. Bunuh. Tangkap Fania Melati hidup-hidup. Mundur ke istana dalam. Fania Melati, di mana lagi kau bisa bersembunyi? Putramu berjarak 1000 mil, pengawalmu sudah dipukul mundur. Hari ini kau akan mati. Lalu kenapa? Jika aku mati, kau juga tidak akan selamat. Jika kau membunuhku, Julian akan mencabik-cabikmu saat dia kembali. Dia tidak akan sampai tepat waktu. Aku akan membunuhmu dulu lalu merebut ibu kota. Saat dia kembali, dia akan menemukan kota mati yang menanti.
Aku akan membuatnya berlutut di kakiku dan memohon nyawanya padaku. Selangkah lagi. Akankah semua ini berakhir dalam kobaran api? Ibu, Mustahil. Kau masih di perbatasan. Anak buahku memasang penyergapan di rute perjalananmu. Bagaimana mungkin kau bisa kembali begitu cepat? aku bermimpi ibu berlumuran darah. Aku berkuda pulang semalaman dan melewati penyergapanmu. Kau sudah merencanakan segalanya. Tapi tidak dengan langkahku ini. Julian, Ibu, aku datang terlambat. Maaf, kau jadi ketakutan. kau tidak terlambat. Kau datang tepat waktu. Kau kalah. Bunuh aku dan kerajaan utara tidak akan runtuh. Rakyatku akan membalas dendamku. Kau salah, kerajaan utara sudah lama runtuh. Kau hanya menolak untuk sadar. Bawa dia ke penjara kekaisaran, rantai dia, jaga dia bergiliran, siang dan malam. Besok siang eksekusi dia, di depan umum, kirim mereka ke istana dingin. Mereka tidak akan pernah bisa meninggalkan istana. Sofia, apa yang harus kita lakukan? Katakan sesuatu, bagaimana dengan sistemmu? Gunakan poin sistem untuk membawa kita pulang. Tidak ada poin sistem, kita tidak akan pernah pulang. Apa kau belum mengerti? Aku seharusnya tahu? Bagaimana mungkin orang yang sangat terbelakang dan bodoh tahu cara membawa kita pulang? Tapi, Kau sendiri menolak untuk percaya, demi kekayaan dan kejayaan kau terus membantu tiran itu. Kau terus membantu tiran itu, membantu tiran itu. apa yang kau tahu, Jalang? Jangan kira menang, berarti kau bisa menginjak-injakku seenaknya. Zamanmu yang menjijikkan dan terbelakang. Aku juga tidak ingin tinggal di sini. Sudah berakhir. Akhirnya berakhir. Putra mahkota, bijaksana. Permaisuri bangkit menghadapi krisis, menstabilkan istana, dan menghancurkan pemberontak jasanya milik kerajaan kami. Dengan rendah hati, memohon kepada permaisuri untuk mengizinkan kami mengabdi dengan setia. Mohon naik tahta. Kerajaan ini milik Julian. Yang mulia, meskipun putra mahkota meraih kemenangan besar, dia masih muda dan butuh bimbingan. Jika permaisuri tidak mau naik tahta, maka mohon memerintah di balik layar dan membimbing kaisar baru. Jika tidak, istana akan kehilangan kepercayaan dan kerajaan akan jatuh ke dalam kekacauan. Para menteri benar. Aku masih muda. Urusan negara rumit. Aku butuh bimbinganmu. Mohon memerintah di balik layar, Ibu. Kau telah membuktikan di perbatasan bahwa kau bisa memimpin pasukan dalam pertempuran, dan di sini di istana, kau bisa membedakan benar dan salah. Ibu percaya padamu. Ibu, Tidak perlu bicara lagi. Upacara penobatan akan berjalan sesuai rencana. Ingatlah, kerajaan ini milikmu. Tetapi hati rakyat adalah milik semua. Menjadi kaisar yang baik lebih sulit daripada memenangkan 100 pertempuran. Ibu. Aku mengerti, aku akan mengingat ajaran Ibu. Aku tidak akan mengecewakanmu atau rakyat. Laksanakan. Hidup kaisar kami. Hidup, hidup. Julian, era perdamaian dan kemakmuran yang kau inginkan sekarang ada di tanganmu. Aku yakin kau bisa melakukannya, nak. Kau benar-benar pergi? Kenapa tidak tinggal? Aku hendak mencarikanmu suami yang baik. Kau bahkan menyelesaikan masalah keluargaku, karena kembali adalah jebakan. Aku akan mencari tempat yang tenang untuk menanam bunga dan sayuran. Aku akan menjalani hidup dengan caraku sendiri. Ambil ini. Aku tidak mau. Kau sudah memberiku terlalu banyak. Aku sudah menabung banyak selama ini. Ini bukan untukmu. Ini untuk benih bunga itu, kau bilang ingin menanam bunga. Lagi pula benih butuh uang. Selain itu, dunia yang kau inginkan membutuhkan bantuanmu untuk menjadi kenyataan. Kau bisa hidup mengasingkan diri, tapi jangan mengira kau bisa bermalas-malasan. Lalu apa gunanya pensiun? Apa? Yang mulia, kau orang paling luar biasa yang pernah kukenal. Bertemu denganmu adalah anugerah terbesar dalam hidupku. Pergilah. Kembalilah kapan kau bisa. Pintu istana ketenangan akan selalu terbuka untukmu. Yang mulia, dunia ini akan semakin baik dan baik. Nenek, lihat aku menangkap kupu-kupu. Pelan-pelan, jangan jatuh. Di mana kupu-kupunya? Kupu-kupunya terbang. Ibu, Kenapa kau punya waktu berkunjung hari ini? Bukankah istana menyibukkanmu? aku merindukanmu, Ibu. Betapapun sibuknya istana, aku harus menemuimu. Bagus. Semuanya baik-baik saja.
Kali ini seluruh klan kita selamat, dan tahta putraku terselamatkan itu sepadan.